Bab 131, Bunuh Southern Cliff City Castellan. Huang Xiaolong mengerti bahwa pria tua ini berusia 80-an mengatakan ini karena kebaikan. Karena itu, dia tidak keberatan dan hanya menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Beberapa saat kemudian, para anggota suku desa membersihkan tempat kejadian dan membuang mayat para murid Big Sword Sect. Huang Xiaolong terpisah dari suku. Setelah meninggalkan mereka, Huang Xiaolong tidak segera kembali ke kerajaan Luotong. Dia dan monyet ungu kecil itu mengambil jalan memutar ke Southern Cliff City. Southern Cliff City terletak di titik paling selatan wilayah kerajaan Luotong. Dibandingkan dengan kota kerajaan Luotong, Southern Cliff City secara signifikan lebih kecil. Mungkin karena seringnya lecet akibat badai pasir, tembok-tembok kota yang tinggi tampak tipis dan berbintik-bintik dengan lubang dan retakan yang jelas. Setelah memasuki kota, Huang Xiaolong bertanya tentang lokasi Castellan Manor dan menuju ke arahnya. Alih-alih berkunjung dan membuat kehadirannya diketahui, Huang Xiaolong memilih restoran kecil di dekatnya dan memesan beberapa hidangan dan anggur, lalu mulai makan dengan monyet ungu kecil. Ketika makanan selesai dan keduanya sudah kenyang, malam sudah turun di kota. Huang Xiaolong membayar dan pergi dengan monyet ungu kecil. Di tengah malam ketika langit berada pada titik tergelap. Southern Cliff Castellan Manor terang benderang, dan ada penjaga-jaga malam yang berpatroli di sekitar kompleks. Tiba-tiba, bayangan hitam melompati tembok tinggi Castellan Manor, dan menghindari penjaga yang berpatroli, siluet menyelinap ke manor sebelum datang ke halaman tertentu. Bayangan hitam ini tentu saja, Huang Xiaolong. Memasuki halaman, Huang Xiaolong dengan hati-hati mendekati salah satu kamar. Menurut pengetahuannya, halaman ini adalah tempat Castellan Tebing Selatan, Wei Yang, tinggal. Ketika dia dekat, Huang Xiaolong dengan lembut mendorong tirai, membuka celah kecil ke dalam ruangan. Dia melihat dua tubuh T3L4 nanogram berjatuhan kuat di tempat tidur. Laki-laki berusia 50-an dengan tubuh yang kuat, sedangkan perempuan paling banyak berusia sekitar 20 tahun. Pria itu menyodorkan di atas gadis itu ketika dia terengah-engah, payudaranya yang murah hati naik secara dramatis. Sebelum dia pergi ke manor, Huang Xiaolong bertanya tentang fitur wajah Southern Cliff Castellan. Ini membantunya mengkonfirmasi bahwa lelaki yang melakukan tindakan sekuat itu di atas ranjang memang Castellan Wei Yang. Wanita muda itu mungkin salah satu dari sekian banyak selirnya. Selain istri utama, Wei Yang telah mengambil 7 selir yang lebih muda. Huang Xiaolong mundur dengan tenang dari jendela, dan ketika dia muncul kembali, baik dia dan monyet ungu kecil sudah di dalam ruangan. Jelas, dua orang lain di ruangan itu terlalu asyik dengan ritual penciptaan mereka untuk memperhatikan kehadiran Huang Xiaolong di ruangan itu. Melihat Wei Yang tidak memiliki indikasi untuk berhenti, Huang Xiaolong hanya bisa batuk kering untuk menarik perhatiannya. Siapa itu? Wei Yang dan selir kecilnya terkejut dan mereka langsung berbalik. Tapi, melihat bahwa Huang Xiaolong hanya seorang pemuda berusia 16 tahun, kewaspadaan mereka rileks. Sembuh dari keterkejutannya atas intrusi, Wei Yang tidak bangun dari tubuh T3L4 nanogram selirnya yang kecil, dan ketika menggerakkan tubuh bagian bawahnya, suara dinginnya menanyai Huang Xiaolong, bocah kecil, bicara, siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirim aku? Huang Xiaolong terkejut, Wei Yang ini tahu dia datang untuk membunuhnya, namun dia masih dalam mood untuk melanjutkan kesenangannya. Kemudian lagi, tampaknya Wei Yang berada di titik kritis. Selir kecil itu sedikit malu dengan audiensi. Namun, melihat bahwa Wei Yang tidak berhenti, dia bekerja sama dengan patuh, menggerakkan pantatnya. Putramu adalah murid Big Sword Sekte. Suara menyendiri Huang Xiaolong terdengar. Wei Yang menyeringai puas, itu benar. Kamu dikirim oleh suku-suku rendahan itu. Hei, babi-babi bodoh itu, tidakkah mereka tahu bahwa aku, Wei Yang, adalah pakar Orde ke-9? Mereka sebenarnya mengirim bayi sepertimu ke sini untuk membunuhku. Petik 2. Urutan ke-9. Ini adalah alasan utama mengapa Wei Yang tidak panik ketika melihat Huang Xiaolong di dalam ruangan, dan dia bahkan sedang ingin melanjutkan bisnisnya. Sebagai kota Castellan Kerajaan Luotong, kamu benar-benar melindungi murid-murid Sekte Pedang Besar Kerajaan Baolong membunuh rakyat Kerajaan Luotong. Sebuah cahaya kemarahan berkilau di murid-murid Huang Xiaolong. Wei Yang melanjutkan tindakan menyodorkan kuat, dan dia benar-benar bergerak semakin cepat, semakin dekat dengan klimaks. Ya, jadi apa? Nak, tunggu sampai setelah aku membunuhmu, aku akan menangkap para petani rendahan itu dan melemparkan mereka ke penjara. Aku akan merawat mereka dengan baik. Secara kebetulan, penjara Southern Cliff City banyak dikosongkan baru-baru ini. Petik 2. Kemudian, pada titik ini, Wei Yang mendengus keras, dan akhirnya berakhir. Dia bangkit dari tubuh wanita itu, tidak repot-repot menutupi dirinya ketika dia turun dari tempat tidur. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong sebenarnya mencicit setelah melihat tubuh bagian bawah Wei Yang. Sementara Wei Yang bingung, Huang Xiaolong terkekeh malu dan menerjemahkan, si kecil berkata, tubuhmu sangat kuat, namun tanpa diduga, alat kamu sangat kecil. Apa? Wei Yang tertegun. Ketika makna tenggelam, amarahnya melonjak, tetapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, Huang Xiaolong melintas dan sudah tepat di depannya. Wei Yang panik dan mengarahkan pukulan pada Huang Xiaolong, tapi itu satu langkah terlambat. Dua lampu pedang mematikan berkedip di ruangan itu, satu celah di tenggorokan Wei Yang dan yang lainnya menebas dari tengah alisnya. Kedua mata Wei Yang menjadi lamban saat dia menatap Huang Xiaolong, dan kemudian, dia jatuh ke lantai. Di sisi lain tempat tidur, selir kecil baru saja bangun dari tempat tidur, dan ingin mengenakan pakaiannya, dia melihat Wei Yang jatuh dengan darahnya menyembur dalam kekacauan. Tangannya terbang ke mulutnya saat dia menjerit nyaring, sekeras yang dia bisa. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa diganggu dengan pakaiannya lagi saat dia berlari ke pintu.
Dia harus mengakui, selir kecil Wei yang ini benar-benar memiliki sosok, langsing dan montok, dengan kulit putih, lembut yang bisa memeras air keluar dari sana. Ketika dia berlari, payudaranya melonjak riang, menciptakan kontras dengan semak hitam tebal di bawah. Namun, saat dia sampai di pintu, Huang Xiaolong berkedip dan berdiri di antara dia dan pintu. The Blades of Asura dengan tenang menggambar garis merah di tenggorokannya yang ramping. Selir kecil Wei yang jatuh dengan wajah di tanah dan bokongnya yang gagah menghadap ke atap. Pada saat ini, langkah kaki bergemuruh di Kastelan Manor dengan suara menyalak, dan suara itu semakin dekat dan semakin keras. Jelas, teriakan bernada selir kecil itu memperingatkan penjaga, dan mereka semua bergegas ke lokasi ini. Huang Xiaolong tidak berlama-lama. Dengan membawa monyet valet kecil itu, mereka keluar dari halaman dan menghilang dari area itu. Beberapa detik setelah Huang Xiaolong pergi, semua penjaga Kastelan Manor tiba, bergegas ke dalam ruangan. Segera setelah masuk, mata mereka menuju ke Wei Wei dan mayat T3L4 Nge 4 nanogram selir kecil ini. Tetapi, sebagian besar perhatian penjaga adalah pada keledai selir kecil, dan apel Adam dikontrak saat penjaga menelan air liur mereka. Meskipun selir kecil Wei yang tertelungkup, dan mereka tidak bisa mengagumi dadanya yang murah hati, pantat bundarnya dengan rumput gelap yang mengintip dari celah cukup untuk membuat darah orang-orang ini menjadi panas, mendirikan tenda di celana mereka. Pergi dan cari, pembunuhnya harus ditemukan. Beberapa saat kemudian, kapten yang menjaga dengan tenda yang ada di celananya akhirnya sadar kembali dan berteriak. Kastelan sudah mati. Jika mereka tidak bisa menangkap pembunuhnya dan Duke Weibi menyalahkan mereka, mereka semua akan dimakamkan bersama dengan Kastelan. Pada saat ini, semua penjaga juga menyadari keadaan yang parah dan memikirkan konsekuensinya, bagian bahwa mereka menjadi lunak ketika mereka bergegas keluar untuk menangkap si pembunuh. Namun, mereka bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, jadi bagaimana mereka akan melakukan penangkapan. Setelah meninggalkan tebing selatan Kastelan Manor, Huang Xiaolong juga meninggalkan kota dan kembali ke kota kerajaan Luotong. Tidak lama kemudian, berita tentang tebing selatan Kastelan, Wei Yang, dan selir kecilnya menyebar ke seluruh kota. Dibandingkan dengan kematian Wei Yang, sebagian besar orang menikmati detail keadaan selir kecil ketika mereka terbunuh, tubuh T3L4 Nge 4 nanogram, pantat montok, dan sebagainya. Bab 132, bersihkan masalah Paviliun Awan. Berita tentang pembunuhan Southern Cliff City Kastelan mencapai kota kerajaan Luotong dalam waktu singkat. Di Royal City minus Duke Wei's Mansion. Ketika Duke Weibi mendengar berita itu, perabotan di sekitarnya hancur menjadi bubuk karena kemarahannya. Temukan pelakunya bahkan jika kamu harus membalik kerajaan Luotong alih minus jangan meninggalkan batu apapun, kamu harus menemukan siapa pembunuh ini. Weibi meraung marah. Hati para penjaga Duke Wei Mansion bergetar ketakutan ketika mereka segera mengakui perintah itu. Juga, lempar para penjaga Southern Cliff Kastelan Manor ke penjara bawah tanah dan interogasi mereka satu persatu. Sekelompok budak anjing ini, beberapa ribu dari mereka tidak bisa melindungi saudara aku, jadi apa gunanya menjaga mereka? Kemarahan Weibi terus membara. Selain itu, bunuh para penjaga yang bergegas masuk ke ruangan dan melihat kematian Wei yang pada waktu itu. Dengan niat membunuh yang luar biasa, Wei Bo terus meneriakkan perintah. Bunuh para penjaga yang melihat kematian Wei Yang. Bukankah itu juga berarti para penjaga yang melihat tubuh selir Wei Yang? Penjaga Duke Wei Mansion segera memahami perintah tuannya, dan mereka meninggalkan kamar setelah menjawab, ya, Duke. Setelah penjaga pergi, mata Wei Bi berwarna merah darah saat dia mengertakkan gigi dan meludahkan setiap kata dengan kebencian. Jika aku tahu siapa yang melakukannya, siapa yang membunuh adikku, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping dan memberi makan ke anjing-anjing. Petik 2. Sementara Wei Bi mendidih dengan kebencian, Huang Xiaolong masih berjalan kembali ke kota kerajaan Luotong. 2 bulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya tiba. Dan tempat pertama yang dihentikan Huang Xiaolong bukanlah Tianxuan Mansion, tetapi Akademi Bintang Kosmik. Memasuki kamar kepala sekolah, Xiongqu tidak ada di sana, hanya Sun Zhang yang ada di ruangan itu. Huang Xiaolong mengeluarkan inti binatang buaya besi hijau zamrud dari cincin Asura. Sun Zhang mengangguk. Melihat inti binatang buaya besi zamrud, dia tertawa ketika berkata, memang, ini adalah inti binatang buaya besi, dan sekarang kamu secara resmi adalah siswa tahun ketiga. Aku dan Xiongqu akan merekomendasikan kamu untuk halaman dalam, tetapi kami masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan tetua halaman dalam sebelum kami membuat keputusan akhir. Kemudian lagi, dengan bakat kamu, bergabung dengan halaman dalam seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah. Petik 2. Setiap tahun, jumlah tempat yang dialokasikan untuk siswa yang memasuki halaman dalam dibatasi hingga 10. Tapi, kandidat siswa yang dipilih tidak diputuskan oleh Sun Zhang dan Xiongqu. Sebuah pertemuan diadakan dengan tetua halaman bagian dalam, dan setiap kandidat harus memperoleh 9 dari 10 suara persetujuan. Huang Xiaolong mengangguk. Baginya, tidak penting apakah dia memasuki halaman dalam atau tidak. Alasan dia ingin maju ke tahun ketiga adalah agar dia bisa memenangkan kompetisi akademi secara keseluruhan. Namun, ketika Huang Xiaolong berbalik untuk pergi, Sun Zhang tiba-tiba berbicara, kota tebing selatan Kastelan dan selir kecilnya dibunuh oleh kamu, kan? Huang Xiaolong berbalik untuk melihat Sun Zhang, dan cahaya kejutan kecil berkedip di matanya. Bagaimana Sun Zhang tahu? Sun Zhang tersenyum, jangan menatapku seperti itu. Itu hanya tebakan, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Petik 2. Kemudian, Huang Xiaolong menyadari bahwa itu pasti karena waktunya. Ketika dia pergi berburu untuk buaya besi, itu bertepatan dengan kematian Kastelan Southern Cliff City, dan dengan demikian, Sun Zhang membuat asumsi seperti itu. Aku mendengar selir kecil Wei yang memiliki sosok yang hebat, pantatnya besar, begitu. Pada saat berikutnya, pertanyaan lain muncul dari mulut Sun Zhang.
Huang Xiaolong terkejut karena dia tidak mengharapkan pertanyaan ini dari Sun Zhang. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Mengapa Sun Zhang ini mengajukan pertanyaan seperti itu? Itu benar, aku membunuh mereka, Huang Xiaolong dengan jujur mengakui. Bagaimanapun juga, tidak masalah jika dia mengaku. Tentu saja, Sun Zhang tidak akan mempublikasikan masalah ini ke dunia luar. Huang Xiaolong berbalik dan meninggalkan ruangan, mengakhiri pembicaraan. Mulut Sun Zhang terbuka seolah ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tetapi melihat Huang Xiaolong pergi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, anak ini. Meninggalkan akademi, Huang Xiaolong kembali ke Tianxuan Mansion. Fei Hou datang menemuinya setelah mendapat kabar tentang kepulangannya. Huang Xiaolong bertanya tentang masalah Tianxuan Mansion selama beberapa bulan terakhir dengan Fei Hou menjawabnya satu persatu. Ketika masalah ini berakhir, Fei Hou tiba-tiba berkata, Sovereign, ada banyak contoh konflik antara Nine Tripod Commerce dan Clear Cloud Pavilion dalam beberapa hari terakhir. Clear Cloud Pavilion adalah rumah dagang terbesar dari Cloud Sea Kingdom. Itu didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu dan cabang-cabangnya banyak menutupi sebagian besar tanah. Bahkan di dalam kerajaan Luotong, mereka memiliki tidak kurang dari selusin cabang. Ada juga banyak kekuatan di bawah sayap mereka. Pada saat itu, ketika harta karun besar muncul di Danau Pencerahan, Clear Cloud Pavilion juga memobilisasi banyak orang untuk menjelajahinya. Konflik macam apa? Tanya Huang Xiaolong. Fei Hou menjawab dengan hormat, 2 minggu lalu, murid cabang Clear Cloud Pavilion Big Down County datang ke Nine Tripod Commerce Big Down kami, mengklaim bahwa mereka ingin membeli 1 juta salinan publikasi Nine Tripod. Ketika murid cabang Big Down kami mengatakan mereka tidak memiliki persediaan, murid Clear Cloud Pavilion menyerang dan melukai murid-murid kami. Petik 2. Cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Meminta 1 juta salinan 9 tripod, jelas bahwa pihak lain jelas datang untuk membuat masalah. Apakah kamu yakin bahwa para murid mereka membuat langkah pertama, melukai orang-orang kami? Tanya Huang Xiaolong. Ya, aku yakin, kata Fei Hou dengan keyakinan. Setelah murid Clear Cloud Pavilion melukai orang-orang kami, mereka bahkan memfitnah 9 tripod commerce kami, mengklaim bahwa kami harus ditutup jika kami bahkan tidak dapat menyediakan 1 juta kopi dan menghina kami dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa tujuan melakukan bisnis dengan cara ini dan seperti. Selama 2 minggu terakhir ini, murid Clear Cloud Pavilion Big Down akan pergi ke toko kami untuk membuat masalah setiap hari, dan mereka bahkan melukai orang-orang kami. Petik 2. Setiap hari mereka datang, berseru bahwa 9 tripod commerce harus memasok mereka dengan 1 juta kopi. Mendengar ini, mata Huang Xiaolong menjadi dingin. Para murid Clear Cloud Pavilion ini datang ke cabang Nine Tripod Commerce Big Down County setiap hari, membuat masalah dan memukul orang. Terbukti, mereka tidak menempatkan Tianxuan Mansion di mata mereka. Atau mungkin, mereka tidak menempatkannya, Huang Xiaolong, dan Istana Marsekal di mata mereka. Apakah kamu menyelidiki dengan jelas apa kekuatan Clear Cloud Pavilion ini di kerajaan Luotong? Huang Xiaolong bertanya. Fei Hou menjawab, aku telah menyelidiki masalah ini dengan jelas, Clear Cloud Pavilion berani bertindak sombong karena mereka didukung oleh Perdana Menteri, Wu Feng, Adipati Weibi, dan pejabat tinggi lainnya seperti Li Jian. Ini semua berasal dari kecemburuan atas keuntungan Nine Tripod Commerce kami. Petik 2. Perdana Menteri Wu Feng. Rasa dingin di mata Huang Xiaolong meningkat. Tidak heran Clear Cloud Pavilion ini berani berperilaku dengan berani, di belakang mereka adalah Perdana Menteri Wu Feng. Di kerajaan Luotong, Marsekal Hao Tian berdiri di puncak rantai komando militer, dan ia adalah marsal 3 generasi dengan status dan posisi tertinggi hanya di bawah raja. Namun, Perdana Menteri Wu Feng ini mewakili kekuatan politik utama, dan seperti Marsal Hao Tian, ia adalah menteri 3 generasi. Meskipun posisinya tidak setinggi Marsal Hao Tian, jaraknya dapat diabaikan. Di dalam kerajaan Luotong, yang satu memimpin arena politik dan yang lainnya mempelopori militer, dan kedua belah pihak tidak pernah harmonis. Perdana Menteri Wu Feng telah berulang kali memperingatkan Raja Lu Ze, mengklaim bahwa Marsekal Hao Tian yang memegang kekuasaan militer adalah risiko besar bagi kerajaan Luotong, dan ia bahkan mengusulkan agar wewenang dan posisi militer Marsekal Hao Tian dicabut. Ada kemungkinan besar bahwa masalah dengan pavilion Clear Cloud ini diam-diam direncanakan oleh Perdana Menteri. Bangkitnya 9 perdagangan tripod beberapa tahun terakhir ini, dan keuntungan tahunan berlimpah yang hampir mencapai 100.000 koin emas menyebabkan banyak orang menjadi iri karena iri. Jadi, ini adalah kabut lama ini. Huang Xiaolong mencibir dingin. Namun, Huang Xiaolong tidak berharap bahwa selain Perdana Menteri Wu Feng, Adipati Weibi juga merupakan salah satu pendukung Clear Cloud Pavilion. Dia baru saja membunuh saudara kandungnya, yaitu Kastelan Kota Tebing Selatan, Wei Yang. Bagaimana dengan cabang lainnya? Apakah peristiwa serupa terjadi? Tanya Huang Xiaolong. Tidak saat ini. Jawab Fei Hou. Sovereign, bagaimana kalau aku melakukan perjalanan pribadi ke Big Down County untuk menyelesaikan masalah ini? Huang Xiaolong mengangguk, besok, kamu akan ikut denganku. Huang Xiaolong berniat melakukan perjalanan sendiri. Jika ia membiarkan masalah ini dengan Clear Cloud Pavilion berkembang, tidak hanya akan merusak perkembangan Nine Tripod Commerce di masa depan, itu juga akan mempengaruhi reputasi Huang Xiaolong dan Marsal Hao Tian. Sovereign berencana untuk pergi juga. Fei Hou terkejut sebelum mengakui keputusannya dengan hormat. Bab 133, menuju Kabupaten Big Down. Setelah ia memutuskan untuk pergi ke Kabupaten Big Down, Huang Xiaolong meminta Fei Hou untuk mengirim orang untuk memantau pergerakan Perdana Menteri Wu Feng, Adipati Weibi, dan menteri lainnya yang terkait dengan pavilion Clear Cloud. Fei Hou mencatat instruksi Huang Xiaolong dengan hormat. Setelah Fei Hou meninggalkan aula utama, orang tuanya Huang Peng dan Su Yan masuk. Xiaolong, aku mendengar ada beberapa masalah dengan perdagangan di cabang Big Down County.
Tanya Huang Peng sambil duduk, sedangkan Su Yan memandang Huang Xiaolong dengan ekspresi khawatir. Keduanya datang mencari Huang Xiaolong setelah mendengar ada orang yang menyebabkan masalah bagi Nine Tripod Commerce, merasa khawatir. Huang Xiaolong meyakinkan mereka, hanya beberapa masalah kecil. Karena ekspansi commerce yang cepat, beberapa orang menjadi iri. Fakta bahwa mereka menyebabkan masalah bagi kami masih dalam ekspektasi. Itu sangat normal. Ayah, ibu, jangan khawatir tentang ini. Besok, Fei Hou dan aku akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Keduanya mengangguk. Xiaolong, kamu harus memperhatikan keselamatan kamu sendiri. Su Yan berkata, mungkin, tujuan mereka adalah untuk memikat kamu. Pengingat Su Yan menghantam sebuah akord di Huang Xiaolong. Jika Clear Cloud Pavilion membuat masalah dengan cara yang begitu mencolok, apakah benar-benar ada plot tersembunyi? Baiklah, ibu, aku akan memperhatikan. Huang Xiaolong mengangguk. Setelah berbicara dengan putra mereka untuk sementara waktu, Huang Peng dan Su Yan meninggalkan aula utama. Huang Xiaolong tetap di aula utama sendirian, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan ibunya. Jika Clear Cloud Pavilion memiliki plot tersembunyi terhadapnya, lalu, apa yang akan mereka lakukan? Pikat dia lalu bunuh dia. Kilatan tajam dan dingin melintas di mata Huang Xiaolong. Malam itu malam yang indah. Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno. Setelah menelan naga-naga api, dia memulai latihannya. Bahkan saat bergegas bola-balik melakukan tugas peningkatan kelas, Huang Xiaolong tidak santai kultivasinya. 5 bulan telah berlalu dan Huang Xiaolong telah menembus ke pertengahan Ordo ke-10, hanya setengah langkah dari puncak Ordo ke-10. Tidak lama dari sekarang, dia bisa menerobos ke puncak Ordo ke-10 pertengahan. Tapi, dia masih jauh dari mencapai Ordo ke-10-an. Duduk bersila di tengah medan perang kuno, Huang Xiaolong berlari Asura Tactics berulang kali sementara naga kembar, satu hitam dan satu biru, melahap aura spiritual Netherworld mengalir deras dari kehampaan. Pertempuran bawah laut Qi menjalar sepanjang garis meridiannya dan melonjak di laut Qi-nya. Karena peningkatan terus-menerus dari naga api naga yang telah dia konsumsi, pertempuran Qi dalam menjalankan meridiannya dan laut Qi benar-benar berubah menjadi tinta hitam dengan sedikit cahaya ungu. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak bisa mengkonfirmasi apakah pertempuran Keder Netherworld-nya telah berubah menjadi jenis pertempuran Qi sama sekali. Satu hal yang dia yakin, adalah fakta bahwa Qi pertempuran Netherworld saat ini setidaknya memiliki nilai lebih tinggi daripada sebelum dia mulai berlatih menggunakan Fire Dragon Pulse. Karena kekuatan yang dia rasakan dari mereka ada di level yang berbeda. Sebagai Huang Xiaolong terus menjalankan Asura Tactics, pertempuran dan niat membunuh yang tersisa di medan perang kuno membuat jiwanya dan kehendak. Itu hampir 1 tahun sejak dia memperbaiki God Binding Ring, dan dia telah berlatih di medan perang kuno ini setiap hari. Manfaatnya jelas. Qi pembantaian terjalin dalam energi spiritual di medan perang kuno tidak hanya mempercepat budidaya Huang Xiaolong, tetapi juga memperkuat jiwanya dan menguatkan kehendaknya. Marshal Hao Tian dan Fei Hou sama-sama mengatakan sulit untuk masuk ke ranah Xiantian, tidak hanya seseorang membutuhkan Qi perang seseorang untuk menjadi cukup kuat untuk menembus penghalang Xiantian, itu juga membutuhkan dukungan dari jiwa yang tangguh dan kemauan untuk menjadi sukses. Jika jiwa dan kemauan lemah dan upaya terobosan gagal, pertempuran Qi di Meridian dan Laut Qi akan berbanding terbalik, merusak kultivasi seseorang. Malam berlalu. Huang Xiaolong berhenti menjalankan teknik Asura Tactics, berdiri, lalu mulai berlatih God Binding Palem. Salah satu hal yang diperhatikan oleh Huang Xiaolong adalah saat mempraktikkan God Binding Palem di medan perang kuno, itu membutuhkan setengah upaya namun memberikan hasil 2 kali lipat. Hanya setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih God Binding Palem, Huang Xiaolong keluar dari ruang pertempuran kuno. Ketika dia muncul di aula utama, Fei Hou sudah menunggunya. Marshal Hao Tian juga hadir. Melihat Huang Xiaolong tiba, Marshal Hao Tian dan Fei Hou berjalan untuk menyambutnya. Memungkinkan keduanya untuk naik, Huang Xiaolong berkata kepada Marshal Hao Tian, "Hao Tian, kamu akan ikut dengan kami ke Big Down County." Aku juga. Marshal Hao Tian tidak hanya terkejut oleh perintah Huang Xiaolong, Fei Hou juga. Dengan masalah-masalah kecil ini, Fei Hou sendiri lebih dari cukup untuk menangani mereka. Sekarang, bukan hanya Sovereign datang, tetapi dia bahkan menyuruh Marshal Hao Tian untuk pergi juga. Aku merasa masalah Clear Cloud Pavilion ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Huang Xiaolong menegaskan. Tidak begitu sederhana. Marshal Hao Tian dan Fei Hou bertukar pandang di antara mereka. Sovereign, maksudmu Clear Cloud Pavilion bertindak dengan sengaja dengan tujuan memancingmu ke Big Down County? Tanya Hao Tian dengan suara serius. Huang Xiaolong mengangguk, meskipun aku tidak bisa mengkonfirmasi ini, lebih baik kita bertindak dengan hati-hati. Namun, dalam perjalanan, Fei Hou dan aku akan bergerak di tempat terbuka sementara Hao Tian, kamu tetap tersembunyi dalam kegelapan. Petik 2. Ya, Sovereign. Keduanya mengakui dengan hormat. Kemudian, 2 siluet terlihat meninggalkan Tianxuan Mansion ke arah Big Down County. Bepergian dari kota kerajaan Luotong, Big Down County tidak jauh, hanya dipisahkan oleh satu daerah lain di antaranya. 5 hari kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou tiba di kota kabupaten Big Down. Big Down County adalah salah satu dari beberapa kabupaten yang lebih besar dari kerajaan Luotong, dan itu membanggakan pertumbuhan terbaik di antara mereka. Kota kabupaten Big Down ramai dan makmur, hampir pada tingkat yang sebanding dengan kota kerajaan Luotong. Jalan-jalan di Big Down County City dipenuhi dengan banyak orang. Memasuki kota, Huang Xiaolong dan Fei Hou langsung menuju ke toko Nine Tripod Commerce. 1 jam kemudian, keduanya muncul di pintu masuk depan Nine Tripod Commerce. Pintu masuk cabang Nine Tripod Commerce Big Down County adalah struktur 2 lantai yang dibangun dalam bentuk lengkungan, dan arsitekturnya mirip dengan bangunan-bangunan Eropa kuno.
Desainnya secara khusus diminta oleh Huang Xiaolong. Setiap cabang 9 tripod commerce yang berlokasi di seluruh kerajaan Luotong dibangun dengan gaya yang sama. Orang-orang dari cabang 9 tripod commerce tidak diberitahu tentang kunjungan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Karena itu, tidak ada yang keluar untuk menyambut kedatangan Huang Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong dan Fei Hou memasuki aula, melihat seorang murid 9 tripod commerce duduk di kursi dengan ekspresi sedih memasuki mata mereka. Selain itu, lengan kanannya dibalut perban, bukti cedera. Melihat ada orang yang masuk, murid 9 tripod commerce ini mengangkat kepalanya dengan lesu dan ketika dia melihat itu adalah Huang Xiaolong dan Fei Hou, ekspresinya yang putus asa diganti dengan kejutan. Dia dengan cepat berdiri dari kursi dan bergegas ke Huang Xiaolong dan Fei Hou, Tuan Muda, Steward Fei Hou. Semua murid 9 tripod commerce bisa mengenali Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong membiarkan murid ini naik dan berbicara. Di mana Li Bin? Tanya Huang Xiaolong. Li Bin adalah pengawas untuk 9 tripod commerce Big Down County. Supervisor Li Bin sedang menyembuhkan di dalam aula bagian dalam. Bawahan ini akan segera memberitahu pengawas dan yang lainnya. Murid itu menjawab dengan hormat. Melihat Huang Xiaolong mengangguk, murid itu memberi hormat dan dengan cepat berlari ke aula bagian dalam untuk memberitahu pengawas Li Bin dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, murid itu kembali dengan sekelompok besar orang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal dan bahu lebar. Ini adalah Li Bin. Namun, ketika Li Bin keluar, dia bersandar pada tongkat kayu dan terlatih tati lemah, sedangkan murid-murid lain di belakangnya sebagian besar terluka dan dibalut. Terlatih tati, Li Bin dan murid-murid lainnya berjalan dengan mata bersinar setelah melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou di depan mereka. Salam Tuan Muda, pejabat besar Fei Hou. Mereka semua berlutut untuk memberi hormat di hadapan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong memandangi orang-orang yang terluka, namun masih berlutut di depannya sebagai salam, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Sebelum dia tiba, dia tidak tahu bahwa luka-luka Li Bin dan para murid ini sangat parah. Bab 134, bersihkan orang Cloud Pavilion. Huang Xiaolong bisa melihat kaki kanan Li Bin miring pada sudut yang aneh, dan dari tampilannya, tulang-tulang di dalamnya hancur. Bahkan jika dia sembuh, mobilitasnya di masa depan tidak akan gesit seperti sebelumnya. Tidak hanya kakinya, tetapi luka-luka internal Li Bin juga parah dan meridiannya trauma. Jika Li Bin dalam kondisi seperti itu, maka sisa dari 9 tripod commerce pasti menderita cedera yang lebih buruk. Dan mereka melakukannya, salah satu murid bahkan kuping kirinya. Melihat keparahan luka-luka Li Bin dan para murid, niat membunuh di mata Fei Hou melonjak tajam. Kalian semua, berdiri. Huang Xiaolong membiarkan mereka berdiri. Mendengar ini, Li Bin dan murid-murid cabang menjawab ya dan berdiri dari posisi berlutut mereka. Kalian semua telah menderita dan dianiaya beberapa bulan terakhir ini, kata Huang Xiaolong sambil memandang wajah Li Bin dan masing-masing murid. Mata semua orang menjadi berbingkai merah. Tuan Muda, kami tidak merasa dirugikan. Li Bin menyatakan ketika matanya semakin merah, sungguh, kami sama sekali tidak merasa dirugikan. Kami hanya benci bahwa kami tidak cukup kuat untuk menahan antek-antek Clear Cloud Pavilion itu. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan memastikan bahwa Clear Cloud Pavilion membayar 100 kali lipat untuk cedera yang kamu semua alami. Huang Xiaolong menatap lurus ke arah Li Bin dan para murid yang terluka, bersumpah. Terima kasih Tuan Muda. Sekali lagi, Li Bin dan kelompok murid berlutut sebagai tanda terima kasih. Kedatangan Huang Xiaolong dan Fei Hou seperti penstabil di hati Li Bin dan seluruh hati para murid, itu adalah pilar kekuatan mereka. Melihat bahwa mereka akan berlutut lagi, Huang Xiaolong dengan cepat berjalan untuk menghentikan mereka, gagal dalam upayanya untuk menjaga mereka agar tidak terjatuh. Fei Hou, beri Li Bin dan para murid satu yin yang dan yang misterius masing-masing. Huang Xiaolong menoleh dan berkata kepada Fei Hou. Fei Hou, Li Bin, dan para murid tertegun, tetapi Fei Hou pulih dengan cepat dan melakukan apa yang diperintahkan. Tuan Muda, ini, kita benar-benar tidak bisa menerima. Pada titik ini, Li Bin berkata tiba-tiba, yin yang dan yang misterius ini terlalu berharga. Yin yang dan yang misterius adalah dan roh kelas 3 yang tinggi, salah satu obat terbaik untuk penyembuhan luka. Namun, itu tidak murah. Satu misterius yin yang dan harganya lebih dari beberapa ribu koin emas. Ada sekitar 100 orang di cabang Big Down mereka, jadi bukankah itu berarti beberapa ratus ribu koin emas? Setelah Li Bin menolak, murid-murid cabang juga mengikuti dan menolak pil yang berharga. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dan membujuk, baiklah, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Matanya menunjukkan Fei Hou untuk membagikan yin yang dan yang misterius kepada semua orang. Beberapa saat kemudian, ada pil bundar kecil di tangan Li Bin, dan itu sama dengan 100 murid lainnya. Mata mereka memerah saat mereka menatap pil kecil di tangan mereka, menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Huang Xiaolong. Setelah semua orang sedikit tenang, Huang Xiaolong bertanya, orang-orang dari Clear Cloud Pavilion, apakah mereka datang setiap hari untuk membuat masalah? Ya, Tuan Muda, orang-orang dari Pavilion Clear Cloud datang ke sini untuk membuat masalah setiap hari. Li Bin terlatih-tatih dan menjawab Huang Xiaolong dengan hormat. Mereka biasanya muncul di siang hari, sekitar waktu ini. Sekitar waktu ini, Huang Xiaolong mengangguk, niat membunuh dingin melintas di matanya. Tiba-tiba, di pintu masuk depan, suara nyaring dan lantang terdengar di aula, kelompok 9 tripod commerce cucu menyedihkan, kakekmu ada di sini. Kenapa kalian tidak bergegas keluar untuk bersujud dan menyambut kedatangan aku? Petik 2. Huang Xiaolong dan Fei Hou keduanya berbalik. Tuan Muda, orang-orang dari Clear Cloud Pavilion ada di sini. Li Bin kaget, dan dia dengan cepat memberitahu Huang Xiaolong dan Fei Hou.
Tepat ketika Li Bin selesai mengatakan ini, sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari 20 orang melangkah masuk melalui pintu depan. Kelompok orang ini mengenakan jubah berwarna abu terang yang disulam dengan awan cian. Ini adalah seragam resmi yang dikenakan oleh para murid Clear Cloud Pavilion. Di depan bungkusan itu adalah seorang pemuda, paling tidak sekitar 28 tahun. Dia memiliki sikap yang sombong dan sombong. Yang di depan adalah putra Presiden Clear Cloud Pavilion cabang Mei Sen, Mei Pengliang. Li Bin menjelaskan kepada Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong mengangguk, dan dia mengamati Mei Pengliang ini. Fisiknya berada di sisi yang lebih tipis, dengan mata sipit memanjang dan mulut rata. Seluruh kehadirannya memunculkan perasaan berbahaya seperti ular berbisa yang bisa menyerang kapan saja. Ketika Mei Pengliang masuk dan melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou hadir di aula, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Sebelumnya, baik Huang Xiaolong dan Fei Hou telah berubah menjadi jubah murid Nine Tripod Commerce. Hei nak, apakah kamu dikirim dari cabang Nine Tripod Commerce lainnya? Sepertinya 9 Tripod Commerce sangat kurang memiliki orang yang mampu sehingga mereka benar-benar mengirim Greenhorn ke sini. Mei Pengliang terkekeh, mulutnya yang datar melengkung membentuk senyum yang menawan. Ketika murid-murid Clear Cloud Pavilion mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak, jelek. Jelas bahwa baik Mei Pengliang maupun murid Clear Cloud Pavilion tidak mengenal Huang Xiaolong atau Fei Hou. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa Huang Xiaolong dan Fei Hou akan tiba di Big Down County dalam waktu yang begitu singkat dan bahwa mereka benar-benar akan datang sendiri. 9 murid tripod cabang bersama dengan Li Bin sangat marah mendengar kata-kata tidak sopan Mei Pengliang terhadap Huang Xiaolong. Ketika Li Bin ingin berbicara, Huang Xiaolong melambai padanya, mencegah tindakan selanjutnya. Sebaliknya, Huang Xiaolong bertanya pada Li Bin, siapa yang melumpuhkan kakimu? Li Bin menunjuk Mei Pengliang, Tuan Muda, itu adalah Mei Pengliang ini. Tuan Muda, sebelum Mei Pengliang atau murid Clear Cloud Pavilion dapat bereaksi, siluet Huang Xiaolong melintas dan menutup jarak antara dia dan Mei Pengliang. Sebuah telapak tangan muncul tanpa cadangan. Pukulan itu mendarat dengan tenang, tetapi wajah Mei Pengliang berubah secara drastis pada saat itu. Ketakutan merayap ke matanya, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Pang kecil, beraninya kamu menyakiti tuan mudaku. Seorang pakar yang berdiri di belakang Mei Pengliang berteriak kaget dan marah. Tanpa penundaan, kedua tangannya menamparkan ke arah Huang Xiaolong. Kekuatan dari telapak tangan ahli ini bersiul di udara, dan kemudian suara baja bertabrakan terdengar di aula. Tepat ketika Fei Hou hendak mengambil tindakan, suara menyendiri Huang Xiaolong terdengar, tidak perlu. Gerakan Fei Hou berhenti dan mundur ke sisi dengan para murid. Pada titik ini, telapak tangan Huang Xiaolong mendarat di dada Mei Pengliang, suara ledakan rendah terdengar ketika Mei Pengliang terbang kembali dari kekuatan besar. Menjerit-jeritan sengsara, tubuh Mei Pengliang tampak menyerah dari dadanya. Pada saat yang sama, serangan dari pakar di belakang Mei Pengliang menyerang Huang Xiaolong. Suara benturan terdengar, namun semua murid Clear Cloud Pavilion jelas melihat Huang Xiaolong benar-benar berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seolah-olah orang yang dipukul oleh telapak tangan tadi bukan dia. Bagaimana mungkin ini? Pakar itu merasa lebih sulit untuk percaya daripada orang lain di aula. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli Ordo ke-8 puncak. Bahkan jika itu adalah seorang ahli Orde ke-9 yang ditabrak telapak tangannya dengan kekuatan penuh, mereka akan muntah darah dan menderita cedera serius. Huang Xiaolong telah maju ke Ordo ke-10. Ditambah dengan pencapaian kultivasi tingkat ketiga di Golden Linglong Fisik dan konsumsi Fire Dragon Pearl yang tak berujung yang juga memperlemah atribut fisiknya, pertahanan tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mengatakan dia tidak terkalahkan di bawah ranah Xiantian tidak berlebihan. Belum lagi puncak serangan kekuatan penuh Ordo ke-8, bahkan jika itu adalah serangan kekuatan akhir Ordo ke-9, Huang Xiaolong bisa menerimanya tanpa banyak bergerak sedikitpun. Setelah mengirim Mei Pengliang terbang dengan satu telapak tangan, Huang Xiaolong memutar pergelangan tangannya dan menyerang dengan telapak tangan lainnya langsung ke batang tubuh Clear Cloud Pavilion. Merasa seperti beratnya gunung menimpanya, sang ahli menangis sedih ketika ia dikirim terbang, dengan akurat jatuh ke tubuh Mei Pengliang. Para murid Clear Cloud Pavilion yang menyaksikan apa yang terjadi memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Orang terkuat di antara mereka yang melakukan perjalanan ke cabang 9 tripod kali ini adalah ahli yang terkena pergantian sederhana pergelangan tangan Huang Xiaolong. Kamu adalah Huang Xiaolong. Mengingat kata-kata Li Bin ketika dia berbicara dengan Huang Xiaolong, Mei Pengliang berseru dengan suara serak saat dia berjuang untuk bangun. Tiba-tiba, dia meludahkan seteguk darah. Ketakutan di matanya sulit disembunyikan. Huang Xiaolong sebenarnya lebih menakutkan daripada yang didesas-desuskan tentang rumor tentang dirinya. Sebelum ini, dia telah mendengar rumor ini dan tidak percaya satu kata pun dari itu, berpikir itu menyebar dengan sengaja oleh orang-orang tertentu. Beberapa waktu yang lalu, sebuah rumor mengatakan bahwa Huang Xiaolong telah maju ke Orde ke-9. Sejauh ini adalah salah satu rumor yang paling sulit dipercaya, seorang bocah lelaki yang berusia tidak lebih dari 16 tahun adalah prajurit ke-9. Bahkan jika kamu membunuhnya, dia tidak akan percaya. Namun, dia mempercayai mereka sekarang meskipun dia belum mati. Huang Xiaolong perlahan berjalan ke Mei Pengliang, wajahnya acuh tak acuh, itu benar, aku Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong mendekat, Mei Pengliang terhuyung mundur dengan panik, tampak ketakutan. Bab 135, mengunci. Kerumunan Clear Cloud Pavilion menyaksikan dengan hati-hati ketika Huang Xiaolong mendekati Mei Pengliang dengan kedengkian, dan mereka semua dengan cepat mengelilingi Mei Pengliang dalam lingkaran perlindungan. Melihat reaksi mereka, Huang Xiaolong menyeringai dingin. Dengan cepat, dia muncul di depan kerumunan Clear Cloud Pavilion dan memukul telapak tangan, langsung menamparkan salah satu pakar dalam grup mereka.
Huang Xiaolong melanjutkan, dan setiap telapak tangan dan kepalan tangan yang dia serang menyebabkan satu murid Clear Cloud Pavilion dikirim terbang. Dalam waktu singkat, selain Mei Pengliang, lebih dari 20 murid Clear Cloud Pavilion berakhir di lantai. Namun, Huang Xiaolong tidak membunuh murid-murid Clear Cloud Pavilion ini karena tujuannya hanya untuk melukai mereka, dan melukai mereka dengan serius. Keringat dingin muncul di wajah putih pucat Mei Pengliang setelah menyaksikan semua murid Clear Cloud Pavilion mengerang kesakitan di lantai aula. Huang Xiaolong, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Mei Pengliang tersandung mundur ketakutan lagi dan lagi sampai punggungnya menabrak dinding. Tanpa jalan mundur, Mei Pengliang memandang Huang Xiaolong saat dia tergagap dengan pertanyaan sebaik mungkin. Apa yang ingin aku lakukan? Suara dingin Huang Xiaolong membelai pertanyaan itu, ketika tangan kanannya membentuk cakar dan kekuatan isap yang besar menarik Mei Pengliang menjauh dari dinding. Kemudian cakar itu menjulur ke telapak tangan, dada Mei Pengliang yang sangat mencolok. Ki dingin yang dingin menyebar ke seluruh tubuh Mei Pengliang mulai dari tubuhnya. Ki dingin yang dingin ini seperti cacing yang mengerikan dan beracun, menggigit dan menelan setiap sudut tubuh Mei Pengliang dari dalam. Jeritan sengit keluar dari tenggorokan Mei Pengliang saat dia jatuh ke lantai, tersentak karena kejang yang menusuk. Ki dingin yang dingin ini datang untuk keterampilan pertempuran Asura Demon Claw, tapi langkah barusan itu bukan gerakan Asura Demon Claw. Kalau tidak, Mei Pengliang bisa mati dengan lebih nyaman. 7 tahun berlatih keterampilan Asura Demon Claw berarti bahwa Huang Xiaolong sudah bisa dengan mudah menerapkan Ki dingin Asura ke segala bentuk serangan yang ia inginkan. Meskipun kekuatannya tidak setingkat Asura Demon Claws yang asli, itu cukup untuk menyiksa seseorang, membuat mereka merasa bahwa kematian adalah pilihan yang lebih baik. Li Bin dan murid-murid 9 tripod bersorak-sorai menyaksikan akhir yang menyedihkan dari para murid Clear Cloud Pavilion. Rasa tersumbat dan kebencian menyatu di hati mereka, dan bagi sebagian besar dari mereka, kekaguman dan penyembahan yang mereka pegang terhadap Huang Xiaolong meningkat secara monumental. Sementara Mei Pengliang berguling-guling dan menyentak kesakitan di lantai, sekelompok orang tiba-tiba bergegas ke aula melalui pintu masuk Nine Tripod Commerce. Beberapa orang di depan semuanya mengenakan jubah Clear Cloud Pavilion dan ada sekelompok besar yang mengikuti di belakang mereka yang terdiri dari lebih dari 60 orang. Semua orang yang mengikuti di belakang memakai seragam pengawal kota Big Down County. Beberapa murid Clear Cloud Pavilion yang masuk ke aula memperhatikan Mei Pengliang pada saat yang sama. Ekspresi mereka berubah jelek melihat tuan muda mereka bergerak-gerak di lantai. Tuan muda, tuan muda. Tuan muda, apa yang salah? Beberapa dari mereka bergegas ke sisi Mei Pengliang, dan salah satunya, seorang pria parubaya, dengan cepat memulai pertempuran kinya. Telapak merah menyala jatuh di punggung Mei Pengliang. Jelas, orang ini telah melihat melalui ki dingin yang mendatangkan malapetaka di dalam Mei Pengliang, dan dia ingin menggunakan beberapa teknik budidaya jenis api untuk membubarkan ki dingin yang dingin di tubuh Mei Pengliang. Namun, saat telapak tangannya menyentuh kulit Mei Pengliang, ia melihat jejak ki biru gelap yang sebenarnya ingin menyerang tubuhnya dari telapak tangannya. Karena ketakutan, ia dengan cepat melepaskan telapak tangannya dari punggung Mei Pengliang tanpa ragu-ragu. Dia mencoba mengedarkan pertempurannya ki untuk memaksa sedikit ki biru gelap keluar dari tubuhnya. Sebagai gantinya, pria parubaya itu menghela napas lega. Dia berbalik, memusatkan tatapan mematikan pada murid-murid Huang Xiaolong, Fei Hou, dan 9 Tripod Commerce. Ketika dia berbicara, itu diarahkan pada salah satu penjaga kota, Kapten Wu, Kabupaten Big Down melarang pertempuran dan pembunuhan di dalam kota kabupaten. Sekarang kamu telah menyaksikannya sendiri, para murid Nine Tripod Commerce menyerang murid-murid aku di Clear Cloud Pavilion. Mereka menderita cedera parah, dan dengan melanggar peraturan Big Down County, bukankah mereka bertindak menghina sehubungan dengan hukum kerajaan Luoting? Mengapa kamu tidak mengunci orang-orang ini? Petik 2. Mendengar ini, Kapten Pengawal Kota memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya. Benar, dia telah menerima banyak manfaat dari Clear Cloud Pavilion, tetapi apakah Nine Tripod Commerce merupakan kekuatan yang bisa dia provokasi? Apa? Mengapa kamu tidak bergerak? Pria parubaya Clear Cloud Pavilion itu berteriak di bagian atas paru-parunya sambil melihat ke arah penjaga kota yang diam. Namun, saat dia menyelesaikan pertanyaannya, sebuah telapak tangan terbang ke arahnya seperti angin kencang. Merasakan bahaya, dia dengan cepat mengangkat lengannya dengan panik untuk membela diri. Terlepas dari tanggapannya yang cepat, itu adalah langkah terlambat. Telapak tangan menghantam dan dia dikirim terbang keluar. Para murid Clear Cloud Pavilion lainnya yang tiba dengan pria parubaya itu sangat terkejut. Tanpa kecuali, mereka semua ditampar oleh Huang Xiaolong dengan satu serangan telapak tangan. Ekspresi wajah Kapten Wu itu sedikit melengkung. Menurut pendapatnya, tindakan Huang Xiaolong sombong angkuh. Dia, Kapten penjaga kota, berdiri tepat di depannya, namun dia masih berani menyerang murid Clear Cloud Pavilion. Kemarahannya membayangi kenyataan bahwa kekuatan Huang Xiaolong mengejutkannya. Seketika, wajah Kapten Wu merosot dan dia berteriak kepada Huang Xiaolong, "Pang kecil, kamu terlalu kurang ajar, apakah hukum masih ada di matamu?" Hukum. Huang Xiaolong perlahan berbalik, menghadap ke Kapten Wu, cahaya tajam bersinar di mata Huang Xiaolong. Tanpa peringatan, sebuah telapak tangan melesat keluar, mendaratkan tamparan keras tepat di wajah Kapten Wu, menyebabkannya berputar dari arah pasukan. Beberapa lingkaran kemudian, Kapten Wu akhirnya berhasil mengendalikan diri, meskipun sedikit pusing. Meskipun dia adalah kapten penjaga kota, dia hanyalah seorang prajurit Orde ke-7. Di depan Huang Xiaolong tidak ada bedanya dengan anak kecil. Kapten Wu. Kapten Wu, kamu baik-baik saja. Para penjaga di sekitarnya tertegun, semburan teriakan terdengar dari berbagai sudut. Akhirnya menghentikan dirinya sendiri, pengawal Kapten Wu mencengkeram sisi kanan wajahnya yang terbakar dengan tatapan tidak percaya ketika dia menatap Huang Xiaolong dengan bodoh. Bajingan kecil, kamu berani memukulku. Jadi bagaimana jika aku memukulmu?
Suara dingin Huang Xiaolong membantah. Para murid Clear Cloud Pavilion datang untuk membuat kekacauan di sini di Nine Tripod Commerce setiap hari, dan para murid Nine Tripod Commerce dipukuli setiap hari oleh para murid Clear Cloud Pavilion. Bagaimana mungkin pengawal kota ini menghilang tanpa banyak bayangan pada saat itu? Sekarang para murid Clear Cloud Pavilion terluka, mereka muncul begitu efisien. Selain itu, sebelum Huang Xiaolong tiba, dia melakukan pengecekan dan menemukan Kastelan Big Down County ini adalah murid Perdana Menteri Wu Feng. Poin ini lebih jauh menjelaskan mengapa Clear Cloud Pavilion dapat melecehkan dan memukuli para murid 9 Tripod Commerce tanpa menghadapi dampak selama sebulan terakhir. Dan di atas itu, tidak ada penjaga Big Down City yang muncul. Kapten Wu begitu marah dengan penolakan Huang Xiaolong, terutama kalimat itu, jadi bagaimana jika aku memukulmu, sehingga membuat urat hijau di dahinya berkedut tak terkendali. Hatinya terbakar. Keraguan yang dimilikinya terhadap perdagangan 9 tripod dibakar menjadi abu. Kamu, tangkap pang kecil ini dan kunci dia. Kapten Wu mengacungkan jari ke arah Huang Xiaolong, berteriak dengan marah kepada para penjaga yang melayang di belakangnya sementara tangan yang lain menunjukkan dengan lambaian. Ya, Kapten Wu. Pengawal kota menerima perintah mereka dan dengan cepat mengepung Huang Xiaolong dalam lingkaran. Pada saat ini, siluet Huang Xiaolong mundur, dan Fei Hou yang telah menonton dengan cermat di samping menyapu telapak tangannya secara vertikal. Kekuatan itu menghancurkan semua penjaga dalam sekejap mata. Melihat semua penjaga kota mengerang kesakitan di lantai, Kapten Wu menatap kaget pada Huang Xiaolong dan Fei Hou, kalian berdua, berani melawan penangkapan. Dengan gerakan pergelangan tangannya, tanda emas mengkilap muncul di tangan Huang Xiaolong. Dari tanda emas, gambar roh naga dan burung phoenix yang berkelok-kelok di sekitar karakter, Marshal Astris, masuk ke garis pandang Kapten Wu. Melihat tanda emas itu, kaki Kapten Wu kehilangan kekuatan mereka dan mereka gemetar ketika dia berlutut memberi hormat. Suaranya yang goyah terdengar, Kapten Pengawal Kota Pasukan Ketiga Kabupaten Daun Besar Wu Xiaodong menyapa Raja. Petik 2. Token emas di tangan Huang Xiaolong adalah token Marshal Haotian's Marshal. Melihatnya sama dengan melihat Marshal Haotian secara langsung. Pada awal perjalanan, memikirkan kemungkinan keadaan seperti itu muncul, Huang Xiaolong mengangkat masalah ini dan meminjam token Marsekal dari Marsekal Haotian. Menonton Kapten Wu yang gemetaran berlutut di lantai, tatapan Huang Xiaolong sangat dingin, dia hanya meludahkan satu kata, gulung. Kapten Wu mendongak seolah-olah dia tidak berharap Huang Xiaolong akan melepaskannya dengan mudah. Apa, kamu tidak ingin roll? Tanya Huang Xiaolong. Ya, ya Tuhan, aku akan berguling sekarang, aku akan segera pergi. Kapten Wu itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, bangkit dari lantai saat dia melarikan diri menuju pintu keluar dengan semua penjaga kota tertinggal di belakang dia. Setelah Kapten Wu dan penjaga kota melarikan diri, Li Bin datang ke samping Huang Xiaolong, bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, apa yang akan kita lakukan dengan Mei Pengliang dan orang-orang pavilion Clear Cloud ini? Article 2 of 2. Bab 136, kamu berani. Huang Xiaolong memandangi Mei Pengliang dan jumlah murid Clear Cloud Pavilion dan mencibir, lepaskan semua pakaian mereka dan gantung satu persatu di pilar batu di seberang jalan. Aku pikir banyak orang akan tertarik menonton tontonan seperti itu. Petik 2. Buka semua pakaian mereka. Gantungkan mereka di pilar-pilar batu di seberang jalan. Ekspresi yang luar biasa pada wajah para murid Li Bin dan Nine Tripod Commerce adalah pemandangan yang harus dilihat. Trik ini cemerlang. Sangat brilian. Meskipun Mei Pengliang berada di lantai dan benar-benar ditundukkan oleh ki dingin yang disebabkan oleh Asura Demon Claw, dia masih menderita aliran darah terbalik di hatinya ketika dia mendengar Huang Xiaolong dan segera kehilangan kesadaran. Jika orang berpikir tentang hal itu, ini benar-benar mengejutkan bagi Mei Pengliang mengingat identitasnya sebagai Pavilion Clear Cloud Pavilion, putra Presiden Cabang Big Down County. Mengandalkan statusnya, bahkan anak-anak bangsawan yang tinggal di Big Down County perlu memperlakukannya dengan sangat hormat. Bagaimana dia bisa punya wajah untuk melihat orang-orang jika dia benar-benar ditelanjangi dan digantung di jalan-jalan di siang hari bolong? Tidak hanya Mei Pengliang, semua murid dari Clear Cloud Pavilion tercekik amarah mendengar rencana Huang Xiaolong. Kamu berani. Pria parubaya yang tiba kemudian mengamuk di Huang Xiaolong. Aku, tidak berani. Seringai nakal merayap di wajah Huang Xiaolong. Dia berbalik ke arah Li Bin dan para murid berdiri di belakangnya, mengisyaratkan mereka dengan matanya. Li Bin dan yang lainnya mengakui dengan keras, ya, Tuan Muda. Dan segera, mereka menerkam para murid Clear Cloud Pavilion yang mirip dengan sekelompok serigala lapar yang melompat ke kawanan domba. Para murid Pavilion Awan yang jelas ini terluka sebelumnya oleh Huang Xiaolong dan Fei Hou, dan dengan demikian, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika pakaian mereka dirobek oleh Li Bin dan murid-murid 9 Tripod Commerce ke jas ulang tahun mereka. Pada akhirnya, total 30 tubuh T3L4 nanogram diletakkan di lantai. Ada berbagai warna kulit, putih bersalju, baby pink, dan bahkan coklat. Memelototi Li Bin yang melepaskan pakaiannya, hati Mei Pengliang mengamuk karena marah dan malu. Sambil menggertakkan giginya dengan kebencian, dia berharap bisa memotong Huang Xiaolong dan setiap orang dari Nine Tripod Commerce menjadi ribuan keping. Anjing tua Li Bin, akan ada hari di mana kamu akan mati dengan menyedihkan di tanganku. Dengan menyedihkan, kamu bahkan tidak akan memiliki mayat untuk dikuburkan. Petik 2. Aku akan memastikan kamu tidak bisa berharap kematianmu datang lebih cepat. Mei Pengliang bersumpah melalui gigi yang terkatup di Li Bin setelah menanggung rasa sakit yang melelahkan dari ki dingin yang dingin dari Asura Demon Claw. Li Bin melirik satu-satunya daging yang menggantung di tubuh bagian bawah Mei Pengliang, mengangkat alis, dia bertanya, begitukah? Tanpa menunggu jawaban, dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Mei Pengliang. Mei Pengliang menjerit tragis, menyedihkan.
Alat, awalnya berukuran murah hati langsung menyusut setelah menerima pukulan dari kaki Li Bin, seperti buah yang kehilangan semua jusnya, berkerut dan mengering. Murid Clear Cloud Pavilion lainnya yang melemparkan kata-kata kasar dan mengancam ke wajah para murid 9 Tripod Commerce menutup mulut mereka setelah menyaksikan nasib kejam tuan muda mereka. Keributan yang berisik itu segera mati karena mereka semua sibuk melindungi permata keluarga mereka dengan menjepit paha mereka bersama-sama. Menonton ini, para murid 9 Tripod Commerce tertawa terbahak-bahak. Bulan lalu ini, murid-murid 9 Tripod Commerce ini mengalami penghinaan dan pemukulan dari orang-orang ini, dan sekarang mereka akhirnya bisa curhat. Setelah itu, beberapa murid 9 Tripod Commerce mengeluarkan tali kasar, mengikat murid-murid Clear Cloud Pavilion secara individual. Beberapa murid 9 Tripod Commerce bahkan pergi mengikat kaki tengah bersama. Karena itu, ketika talinya ditarik, jeritan yang menyakitkan bergema di aula. Setelah mengikat Mei Pengliang dan murid-murid Clear Cloud Pavilion lainnya, dan mengikuti perintah Huang Xiaolong, murid 9 Tripod mengangkat mereka dan menggantung mereka di pilar-pilar batu di seberang jalan. Tidak lama setelah Mei Pengliang dan 29 murid Clear Cloud Pavilion digantung untuk dilihat, rakyat jelata dan bangsawan yang lewat berhenti untuk mengagumi. Ini seperti putra Presiden Pavilion Awan Hapus Mei Senli, Mei Pengliang. Kamu benar. Aku tidak berharap bahwa akan begitu hitam ketika wajahnya sangat mirip domba putih kecil satu. Sungguh semak yang lebat. Petik 2. Itu hanya sedikit kecil gelombang. Petik 2. Beberapa anak bangsawan yang terkait dengan Mei Pengliang memberikan umpan balik mereka. Jari-jari mereka menunjuk ke atas dan ke bawah, dengan sengaja mengolok-olok dan tertawa keras pada saat yang bersamaan. Kepala Mei Pengliang dilemparkan ke bawah, hampir menghilang ke dadanya, sementara hatinya mengamuk karena marah. Jika ada lubang mouse di depannya saat ini, dia lebih suka merangkak ke dalam, bahkan jika hanya setengah kepalanya. Inilah yang dirasakan Mei Pengliang, dan perasaan para murid lainnya selaras dengannya. Sementara Mei Pengliang dan para murid digantung di depan umum, di aula utama gedung Clear Cloud Pavilion Big Down, Mei Sen berbicara dengan gembira dengan seorang pria setengah baya dengan jubah merah muda bersulam. Tampak jelas dari sikap dan sikap Mei Sen bahwa dia penuh hormat dan berusaha menyenangkan pria paruh baya berjubah merah terang pada saat yang sama. Pria parubaya dalam jubah bersulam merah muda ini tidak lain adalah Martial Ning Family Martial Kerajaan Baolong, Ning Wang. Pada saat ini, seorang murid Clear Cloud Pavilion berlari masuk, khawatir, Presiden, sesuatu yang buruk terjadi. Alis Mei Sen berkerut ketika disela, apa itu? Tuan muda sedang dalam kesulitan. Murid Clear Cloud Pavilion itu berkata dengan cemas. Sesuatu terjadi pada Lianger. Melihat ekspresi wajah murid Clear Cloud Pavilion, Mei Sen memiliki firasat buruk di dalam hatinya, apa yang terjadi? Tuan muda dan para murid bersamanya semua diikat dan digantung di seberang jalan dari 9 Tripod Commerce. Murid itu cepat-cepat menjawab. Diikat dan digantung di jalan. Mei Sen diam-diam menghela napas lega, dia mengira putranya bertemu dengan beberapa kecelakaan parah. Kemudian, pada saat berikutnya, murid itu menambahkan, semua dari mereka, termasuk tuan muda, dilucuti pakaian mereka. Semua menanggalkan pakaian mereka. Mei Sen tidak terkejut, dan kemudian, dia praktis melompat ketika tangannya menghantam meja samping. Dengan wajah siap untuk membunuh, dia menanyai murid itu, apa yang kamu katakan? Sebelum murid itu bisa mengulangi kata, kerah jubahnya dipelintir oleh kepalan tangan dan diangkat ke udara. Wajah murid Clear Cloud Pavilion itu pucat ketakutan. Lidah terikat dan terbata-bata, dia mencoba menjawab, muda, tuan muda dan yang lainnya ditelanjangi oleh orang-orang dari 9 Tripod Commerce, dan kemudian digantung tinggi di jalan di seberang cabang mereka. Mendengar ini, Mei Sen meraung marah, dan dengan sebuah lemparan murid itu diusir dari aula utama. 9 Tripod Commerce, aku akan membunuh kalian semua. Niat membunuh membubung di mata Mei Sen dan dia bersiap untuk mengumpulkan murid Clear Cloud Pavilion untuk menuju ke cabang 9 Tripod Commerce. Tunggu, pada saat inilah patriark keluarga Martial Ning, Ning Wang berbicara. Mei Sen kaget, patriark Ning, apa artinya? Sebuah cahaya berkedip di mata Ning Wang, dan dia berbicara dengan nada serius, mungkin, Huang Xiaolong ada di sini. Huang Xiaolong, nama ini mempertebal niat membunuh di mata Mei Sen, kamu bilang. Mei Sen memeriksa. Ning Wang mengangguk menegaskan, jika bukan karena kehadiran Huang Xiaolong, akankah orang-orang di 9 Tripod Commerce berani bersikap seperti ini? Namun, kami hanya perlu mengirim seseorang untuk memeriksa dan melihat apakah Huang Xiaolong benar-benar ada di sini. Kirim seseorang untuk menyelamatkan putra kamu. Kami akan tahu kebenaran setelah menanyakannya. Petik 2. Jika itu benar-benar Huang Xiaolong. Hei, maka, Kabupaten Fajar Besar ini akan menjadi tanah pemakamannya. Mei Sen mengangguk. Karena itu, Mei Sen menekan amarahnya di dalam hatinya, menarik kembali aura pembunuhannya, dan mengirim beberapa murid Clear Cloud Pavilion keluar untuk menjemput putranya dan sisa murid yang tergantung di jalan. Namun, tidak lama setelah itu, seorang murid Clear Cloud Pavilion berlari ke aula utama, bingung ketika dia melaporkan ke Mei Sen yang sedang menunggu berita. Dia melaporkan bahwa sekelompok murid yang pergi untuk menyelamatkan tuan muda ditangkap oleh orang-orang dari 9 Tripod Commerce, ditelanjangi T3L4 Nech 4 nanogram, dan akhirnya diikat seperti yang lainnya, digantung di jalan untuk dipajang. Mei Sen nyaris muntah darah karena marah ketika mendengar laporan itu. Meskipun dia tidak berhasil menyelamatkan putranya, dia dapat mengkonfirmasi keberadaan Huang Xiaolong dan Fei Hou dari deskripsi murid tentang mereka. Pada akhirnya, ketika ia tidak punya pilihan, Mei Sen hanya bisa meminta pihak kastelan dari Big Down County menyelamatkan putranya atas namanya. Dia kemudian lega mengetahui bahwa Huang Xiaolong tidak menghentikan mereka. Setengah hari kemudian, ketika Mei Sen melihat penampilan putranya yang cemas, buku-buku jarinya memutih saat dia bersumpah melalui gigi-gigi yang terkatup.
Bab 137, bersihkan Cloud Pavilion bergerak masuk untuk pembunuhan. 9 Tripod Commerce. Di aula utama, Fei Hao tertawa ketika ia melaporkan kepada Huang Xiaolong, "Tuan muda, sekarang, semua orang di Big Down County sedang menyebarkan berita tentang Mei Pengliang dan murid Clear Cloud Pavilion yang ditelanjangi dan digantung di jalan-jalan." Petik 2. Li Bin juga bergabung, "Benar Tuan muda, aku bahkan mendengar Mei Sen marah sampai dia muntah darah." Huang Xiaolong mengangguk. "Tuan muda, agak tak terduga Mei Sen ini bisa menahan emosinya." Fei Hao berkata dengan nada serius, "Sepertinya dugaan Tuan muda benar." Huang Xiaolong berbalik ke arah Li Bin dan menginstruksikan, "Beritahu murid-murid 9 Tripod Commerce untuk tidak keluar selama beberapa hari ke depan." Putranya, Mei Pengliang, ditangkap, dicabik-cabik dari pakaiannya, dan digantung tinggi di jalan-jalan untuk dilihat umum. Dengan tingkat penghinaan seperti ini, Mei Sen bisa menahan segala sesuatu adalah sesuatu yang tidak biasa. Itu berarti pasti ada iblis yang mengintai jika hal-hal terjadi tidak biasa. Begitu Mei Sen bergerak, itu akan menjadi skala besar dan menghancurkan. "Ya, Tuan muda," Li Bin mengakui perintah itu dengan hormat dengan ekspresi berat di wajahnya karena dia tahu gawatnya situasinya. Meski begitu, 3 hari kemudian, semuanya masih tenang dan damai. Jalanan Big Down County City tampak lebih tenang dari biasanya. Mungkin itu karena fakta bahwa pasukan besar dan kecil di kota itu menghirup aroma mesiu di udara. Oleh karena itu, masing-masing telah mengeluarkan perintah yang memperingatkan murid-murid dan keluarga mereka untuk tidak keluar. Badai pembuatan bir itu begitu jelas sehingga bahkan orang awam pun bisa mengetahuinya. Adapun Huang Xiaolong, dia tetap di salah satu halaman 9 Tripod Commerce, berlatih 3 hari terakhir ini. Bahkan ketika dia berkonsentrasi pada Asura Tactics, dia tidak pernah rileks dalam melatih kitab metamorfosis tubuh. Berdiri di tengah halaman, kaki Huang Xiaolong terbentang. Tinjunya dalam posisi menjaga di sisi pinggangnya. Kemudian, tangan kanannya menjulur ke kiri, dan dengan jari-jarinya yang terkepal, ia melonggarkannya menjadi bentuk kail ketika tubuh bagian atasnya berbelok ke kiri sementara pinggangnya bergerak ke kanan dari kiri. Pergelangan tangan kanannya kemudian kembali ke bentuk kepalan tangan, berputar dalam lingkaran tanpa akhir, semua sambil mengendalikan napasnya. Pada tahun lalu, kitab metamorfosis tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tahap 9, naga Azure melenturkan cakarnya. Dia berada di puncak ordo ke-10-an. Jika dia bisa melakukan terobosan ke tahap 10, maka kekuatan internal Huang Xiaolong saja akan setara dengan kekuatan ahli ranah Xiantian. Menghentikan sejenak untuk istirahat singkat setelah mempraktikkan kitab metamorfosis tubuh, Fei Hao datang menemuinya. "Masih tidak ada gerakan dari sisi Clear Cloud Pavilion?" tanya Huang Xiaolong. Fei Hao menjawab dengan hormat, "Ya, Sovereign." Mei Sen, lelaki tua ini, benar-benar memiliki kesabaran. Petik 2. Sebuah cahaya berdesir di mata Huang Xiaolong, mereka menunggu. Menunggu. Fei Hao menatap Huang Xiaolong bertanya. Suara serius Huang Xiaolong terdengar, "Karena memang begitu, kita seharusnya tidak membiarkan orang menunggu terlalu lama. Sebentar lagi, kamu jalan-jalan dengan aku." Petik 2. Pergi jalan-jalan di saat seperti ini. Fei Hao tercengang. Jamnya pada dasarnya adalah di tengah malam. Kepala Huang Xiaolong dimiringkan saat dia melihat langit malam, bulan malam ini adalah pemandangan yang indah, lebih jauh dari biasanya, dan bahkan angin malam tampak lebih dingin. Ini membuat Huang Xiaolong ingat perkataan, malam-malam gelap di mana angin kencang adalah yang terbaik untuk membunuh. Bulan ini indah malam ini, dan kami telah datang ke Big Down County selama beberapa hari sekarang, tetapi kami belum melihat-lihat. Kalimat Huang Xiaolong mengandung makna ganda saat dia tersenyum misterius pada Fei Hao. Menyaksikan suasana hati Huang Xiaolong, Fei Hao akhirnya mengerti apa yang dia maksud, dan bergabung dalam tawa, "Sovereign benar. Malam ini, bulan benar-benar indah." Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hao keluar dari gedung Nine Tripod Commerce dan berjalan santai di jalanan. Berhenti di gang yang sepi, langkah kaki Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti, dan suaranya yang dingin dan dingin terdengar di malam hari. "Sejak kamu datang, mengapa kalian tidak keluar dan menunjukkan dirimu? Atau mungkinkah orang-orang dari Clear Cloud Pavilion semuanya adalah anak-anak penyu yang pengecut?" Petik 2. Sama seperti suara Huang Xiaolong terdengar, bayangan bergeser dan tiba-tiba, beberapa siluet gelap muncul dari atas, mendarat tepat di depan Huang Xiaolong dan Fei Hao. Mata Huang Xiaolong menyapu wajah orang-orang ini dan pada akhirnya, jatuh pada wajah Mei Sen dan Ning Wang. Meskipun Huang Xiaolong belum pernah melihat Mei Sen sebelum ini, hanya dari uraian Li Bin, itu sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa pria paruh baya yang pendek dan gagah ini adalah Mei Sen. Namun, penampilan Ning Wang yang mengejutkan Huang Xiaolong. Patriarki keluarga bela diri kerajaan Baolong, Ning Wang. Selama episode Danau Pencerahan, Huang Xiaolong bertemu langsung dengan Ning Wang, tetapi keduanya berpura-pura tidak peduli pada waktu itu. Ning Wang mendekati Huang Xiaolong, menyeringai dingin, "Bagaimana? Apakah kamu sangat terkejut melihat aku di sini?" Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk, terus terang mengakui, "Aku sedikit terkejut, tapi, itu sangat disayangkan." Dia menggelengkan kepalanya, suaranya menghilang di sini, meninggalkan sisa kalimat menggantung di udara. "Kasihan apa?" Ning Wang cemberut tidak nyaman. "Kasihan karena aku awalnya ingin membiarkan kamu hidup 2 tahun lagi." Huang Xiaolong menjawab dengan jujur. Ning Wang tertegun dengan jawabannya sedangkan wajah keras Mei Sen sedikit retak dari tawa. Berdiri di belakang, 4 ahli lainnya yang datang bersama mereka juga tertawa. Keempatnya adalah ahli dari Ordo ke-10 akhir puncak dengan setengah kaki di ranah Xiantian. Alih-alih marah, Ning Wang tertawa, meskipun secara dramatis, "Huang Xiaolong, apakah kamu tidak menyadari situasi saat ini yang kamu alami saat ini? Apakah kamu berasumsi bahwa begitu kamu datang ke sini, kamu masih bisa berjalan hidup-hidup?
Sejujurnya, alasan mengapa Clear Cloud Pavilion membuat masalah di Nine Tripod Commerce adalah karena alasan yang memikat kamu ke sini. Tapi, aku tidak menyangka bahwa kamu akan menyelam dengan begitu cepat, sangat ingin mati. Karena kamu datang, maka Big Down County ini akan menjadi kuburan kamu. Petik 2. Mata Mei Sen memiliki lampu menakutkan yang berkedip-kedip di dalamnya, kemudian, setelah aku membunuh kalian berdua, aku akan membalas kebaikanmu dan menggantung mayatmu di seberang jalan dari Nine Tripod Commerce. Tentu saja, ditelanjangi T3L4 Nej 4 nanogram. Ketika semua orang di Big Down County bangun besok, mereka dapat menikmati pemandangan yang bagus. Petik 2. Huang Xiaolong dan Fei Hou sama-sama tertawa kecil. Apakah kamu yakin? Fei Hou tertawa, mungkin, tubuh yang diangkat tinggi untuk dilihat akan menjadi milikmu sebagai gantinya. Ningguang mencibir, Huang Xiaolong, aku tahu kamu sengaja keluar untuk memancing kita keluar, namun, aku benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang kamu miliki. Apakah kamu pikir Fei Hou dapat melindungi kamu? Kecuali kalau Hao Tian tahu cara berteleportasi dan dapat muncul dalam sekejap dari Luotong Royal City ke sini. Petik 2. Tanpa kesabaran untuk menunda lebih jauh, Mei Sen bertepuk tangan dan siluet yang tersembunyi bergerak dalam kegelapan dari keempat arah, mengungkapkan diri, mengumpulkan hingga 2 hingga 300 orang. Selain itu, masing-masing dilengkapi dengan busur dan panah, dengan panah berkilau dalam warna hijau yang berbahaya. Jelas, semua panah ini dicelupkan ke dalam racun. Menyaksikan gelombang besar pria berpakaian hitam muncul, topeng ketenangan Huang Xiaolong tidak berubah. Dia telah mempraktikkan tubuh linglong emas hingga tahap ketiga, dan sekali diaktifkan, bahkan jika itu adalah racun berbahaya, itu tidak akan membahayakan dirinya. Adapun ranah Xiantian Fei Hou, ia memiliki perlindungan dari Xiantian Vigor Qi-nya, sehingga racun beracun ini tidak berpengaruh padanya. Setelah dia memanggil para pengikut Clear Cloud Pavilion di sekitarnya yang tersembunyi dalam kegelapan, Mei Sen mencibir dengan kesal pada Huang Xiaolong, kamu telah tiba selama beberapa hari di Big Down County, dan aku membutuhkan waktu dan upaya yang lama untuk menyiapkannya untuk kamu. Menurut pendapat Mei Sen, selama Huang Xiaolong berada di bawah wilayah Xiantian, dengan kekuatannya, dia akan mengubah Huang Xiaolong menjadi anjing mati begitu dia terkena racun. Mendengar ini, Huang Xiaolong tertawa, hadiah ini tidak buruk, sepertinya kamu telah melakukan upaya yang melelahkan dalam beberapa hari terakhir. Mei Sen tertawa dengan gembira, itu sesuatu yang harus aku lakukan, lagi pula, kamu adalah Presiden Nine Tripod Commerce yang terkenal. Mempersiapkan level hadiah ini untukmu bukanlah apa-apa. Aku takut kamu mungkin tidak puas dengan mereka. Petik 2. Cukup, hentikan omong kosong dengan anak nakal kecil. Ningguang menyela tiba-tiba, memotong pembicaraan antara keduanya, kamu dan aku akan membunuh Fei Hou, sisanya akan membunuh Huang Xiaolong. Baik, Mei Sen setuju. Dalam sekejap mata, keduanya sudah melompat ke arah Fei Hou, memulai serangan mereka. Meskipun Mei Sen baru saja menerobos ke ranah Xiantian belum lama ini, dia masih ahli Xiantian. Ningguang juga baru saja naik ke Orde Xiantian kedua. Tampilan kekuatan Fei Hou di danau pencerahan mengejutkan Ningguang, tapi dia percaya bahwa bersama dengan Mei Sen, mereka pasti bisa mengambil kehidupan Fei Hou. Bab 138, kamu pergi bunuh Huang Xiaolong. Saat Ningguang dan Mei Sen melompat ke arah Fei Hou, keduanya memanggil roh bela diri mereka. Roh bela diri Ningguang adalah laba-laba berkaki 8 besar, dan di tubuhnya menunjukkan pola pantulan cahaya warna-warni. Ini adalah roh bela diri Rainbow Spider 7 garis, dan itu adalah salah satu yang paling beracun. Racunnya yang sangat beracun bisa berbaur dengan aliran udara, sehingga sulit dideteksi. Bahkan jika seorang ahli Orde ke-10 puncak menghirup sejumlah kecil udara yang terkontaminasi, mereka akan mati karena diracuni dalam waktu 10 napas. Ningguang bertindak cepat setelah memanggil roh bela dirinya dengan jiwa mentransformasikannya secara instan. Kedua lengannya diselimuti cahaya berwarna-warni dan banyak duri kecil beracun yang tampak seperti laba-laba. Menyerang kepalan tangan, duri beracun itu berdiri, siap menembus ke dalam tubuh Fei Hou. Di sisi lain, roh bela diri Mei Sen adalah sejenis anggur hitam yang penuh duri. Jelas, itu adalah jenis roh bela diri beracun lainnya. Mengikuti tindakan Ningguang, jiwa Mei Sen berubah dan mulai menyerang Fei Hou. Menyaksikan mereka berdua datang padanya dengan kekuatan penuh, Fei Hou tidak berani meremehkan mereka. Memanggil roh bela diri Sungai Perak, jiwa Fei Hou berubah dalam sekejap, dan tidak lagi menahan kekuatannya saat dia bertemu serangan Ningguang dan Mei Sen secara langsung. Pada saat yang sama, 4 ahli di belakang Ningguang dan Mei Sen menyerang Huang Xiaolong. Keempat orang ini memiliki senjata yang sama, arwah marsial sabit. Panjang bilah sabit itu panjang dengan pola zigzag menyerupai gigi tajam dan runcing. Saat menyerang, mereka berempat menciptakan formasi, meningkatkan kekuatan serangan mereka secara drastis. Keempatnya adalah ahli Ordo ke-10, tetapi kekuatan mereka ditingkatkan oleh formasi pertempuran sehingga kekuatan gabungan mereka tidak lebih rendah dari prajurit Xiantian awal, seperti Mei Sen. Namun ekspresi di wajah Huang Xiaolong tetap tidak berubah. Bila Asura muncul di tangannya, dan dengan ayunan bilahnya, badai neraka datang berputar untuk menyambut mereka berempat. Huang Xiaolong segera bergeser ke tubuh Asura, dan sayap eboni berotot meletus dari punggungnya. Dikombinasikan dengan kemampuan roh bela diri Phantom Shadow, Huang Xiaolong bermanuver di antara 4 orang. Setiap kali mereka melihat bahwa serangan mereka akan mengenai Huang Xiaolong, ia menghindari mereka pada detik terakhir. Semakin lama mereka bertarung, semakin terkejut mereka. Kamu menerobos ke urutan ke-10. Salah satu dari 4 tidak bisa menahan diri untuk keluar. Bukankah Presiden dan Patriark mereka Ningguang mengatakan anak kecil ini hanyalah prajurit Orde ke-9? Atau paling banyak, di pertengahan Orde ke-9. Tapi sekarang, Huang Xiaolong di depan mereka telah menembus lapisan urutan ke-10.
Poin yang paling menakutkan keempat adalah bahwa serangan gabungan mereka benar-benar gagal membunuh Huang Xiaolong sekali dan untuk semua. Mengabaikan pertanyaan pria itu, Huang Xiaolong melompat ke udara, dan tubuhnya mulai berputar lebih cepat daripada gasing. Garis-garis petir terang melintas, berubah menjadi naga banjir petir yang melesat ke arah 4 orang dengan setiap ayunan pedang Huang Xiaolong. Momentum serangannya menakut-nakuti 4 ahli Orde ke-10. Pada titik ini, Huang Xiaolong melayang kembali ke tanah. Spektrum dengan cahaya hitam menyelimuti Huang Xiaolong, dan raungan naga mengguncang langit, bergema di jalan-jalan sekitarnya. Di depan wajah-wajah bingung para murid paviliun awan jelas ini, naga hitam yang agung muncul di belakang Huang Xiaolong. Meskipun semua orang tahu bahwa roh bela diri Huang Xiaolong adalah kelas 12-1, naga hitam ilahi primordial dari informasi yang mereka kumpulkan, melihatnya dengan mata kepala sendiri masih merupakan kejutan yang mengerikan. Naga hitam yang agung itu meraung ke langit, memancarkan kekuatan naga yang menindas ke 4 arah. Pada saat berikutnya, cahaya terang melintas dan jiwa Huang Xiaolong berubah, menjadi satu kesatuan dengan roh bela dirinya. Setelah jiwa Huang Xiaolong berubah, lapisan sisik hitam seperti baju besi mengkilap menutupi kulitnya, dan lengannya tampak satu ukuran lebih besar. Jari-jarinya berubah menjadi cakar naga, dan tidak diketahui siapapun, tato naga hitam muncul di punggungnya. Sayap iblis di punggung Huang Xiaolong tidak hilang bahkan setelah transformasi jiwanya. Sayap-sayap eboni mengepak dan siluet Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, muncul kembali di depan 4 ahli Orde ke-10 puncak akhir dari Clear Cloud Pavilion, dia mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan serangannya ke salah satu dari mereka. Ketika telapak tangan itu akan mendarat, setiap sel di puncak itu, ahli Orde ke-10 akhir menjerit bahaya sehingga ia mengangkat tangannya untuk meninju Huang Xiaolong secara refleks. Bang! Sebuah ledakan keras bergema, dan ahli Orde ke-10 akhir puncak terlihat menjerit kesakitan dan sosoknya berputar kembali. Lengan kanannya yang bertabrakan dengan telapak tangan Huang Xiaolong tergantung lemas dari bahu. Tumbukan kuat dari sebelumnya benar-benar telah menghancurkan seluruh lengan kanannya. Kamu, para ahli Orde ke-10 puncak-puncak memandang Huang Xiaolong dengan kaget dan cemas. Setelah mengubah jiwa, kekuatan serangan Huang Xiaolong berada di luar pemahaman mereka. Bahkan seseorang yang memiliki setengah kaki di ranah Xiantian didorong mundur, dan dari satu gerakan itu, ia menemukan bahwa pertahanan fisik Huang Xiaolong sangat mengerikan, setara dengan kekuatan Presiden Mei Sen yang baru saja menerobos ke ranah Xiantian. Pada titik ini 3 lainnya juga bereaksi dan dengan tegas menyerang Huang Xiaolong bersama. Ketiganya berteriak bersamaan dan dengan gerakan yang disinkronkan, tangan mereka terayun keluar dan 3 sabit muncul di udara, bergabung menjadi satu sabit besar. Mereka berputar tanpa henti di udara sambil melepaskan lapisan sinar sabit tajam yang melesat ke arah Huang Xiaolong dan ruang di sekitarnya. Sekuat pertahanan Huang Xiaolong, dipukul oleh langkah ini akan menjamin bahwa ia akan berakhir dalam beberapa bagian yang berbeda. Bagaimanapun, dia masih seorang prajurit tingkat Haltian, dan tidak mungkin baginya untuk kebal terhadap setiap serangan. Namun, sebelum mereka bertiga memiliki kesempatan untuk merasa senang, siluet Huang Xiaolong menghilang sebelum sabit bisa menyentuh rambutnya. Kemampuan roh bela diri bawaan, penyembunyian ruang angkasa. Ketika Huang Xiaolong berhasil melangkah ke Ordo ke-10, durasi penyembunyian ruangnya telah meningkat menjadi 15 napas waktu. Lebih jauh lagi, begitu dia bersembunyi di saku ruang, bahkan para ahli ranah Xiantian tingkat bawah benar-benar tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Menyaksikan serangan hebat mereka menghantam ruang kosong, pikiran trio menjadi kosong sejenak, menatap tempat di mana Huang Xiaolong menghilang. Tapi, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di mata mereka, mengejutkan mereka. Mereka bertiga mundur dengan cepat, namun salah satu dari mereka terlambat. The Blades of Asura memotong tenggorokan pria itu dengan mudah. Baru saat itulah Huang Xiaolong muncul dari ruang tersembunyi. Mendengar teriakan lagi dan lagi, Ning Wang dan Mei Sen yang bertarung dengan Fei Hou, tidak bisa menahan pandangan ke sisi Huang Xiaolong. Yang menyapa mata mereka adalah prajurit Ordo ke-10 yang terlambat itu jatuh ke tanah dengan satu tangan memegangi lehernya yang berdarah. Keduanya terkejut melihat apa yang terjadi. 4 puncak prajurit Ordo ke-10 akhir yang memiliki jenis semangat bela diri yang sama tidak cukup untuk berurusan dengan Huang Xiaolong. Dengan kepakan sayap hitam eboni yang lain, Huang Xiaolong mencapai puncak pertama Orde ke-10 dengan lengan kanan yang patah hampir seketika. Ketakutan yang tak terkendali memenuhi matanya ketika dia tiba-tiba melihat Huang Xiaolong, dan ujung Blades of Asura memenuhi visinya. Pada akhirnya, sama seperti puncak prajurit Orde ke-10 di depannya, tenggorokannya dipotong oleh Huang Xiaolong. 2 ahli jatuh. 2 prajurit yang tersisa dari 4 aslinya menatap Huang Xiaolong dengan sedih. Ketakutan dan kepanikan tertulis di wajah mereka karena mereka kehilangan keberanian dan semangat untuk bertarung dengannya. Mei Sen, kamu bunuh Huang Xiaolong itu. Perintah Ning Wang datang dengan kasar, serahkan Fei Hou ini padaku. Mei Sen mengangguk. Dia meninju Fei Hou dan menggunakannya sebagai momentum untuk mengekstraksi dirinya dari pertempuran, menerkam Huang Xiaolong di saat berikutnya. Jelas baginya bahwa dia tidak bisa mengandalkan bawahan-bawahan sampah itu karena mereka tidak bisa membunuh Huang Xiaolong. Mei Sen mengarahkan tinju pembunuhan ke Huang Xiaolong dan menggunakan tanaman hijaunya saat ia mencambuknya untuk melibatkan gerakan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memilih untuk tidak berbenturan dengan Mei Sen secara langsung. Dengan cepat, dia menghindari serangan Mei Sen. Melihat Huang Xiaolong menghindari serangan 2 cabang dengan lancar, mata Mei Sen menjadi gelap ketika dia mendekati Huang Xiaolong perlahan, langkah demi langkah, Huang Xiaolong, sepertinya aku meremehkanmu. Kecepatan pertumbuhan kamu telah melampaui asumsi aku. Tidak hanya kamu telah menerobos ke Ordo ke-10, kamu benar-benar dapat naik ke puncak Ordo ke-10. Petik 2. Tapi, aku menolak untuk percaya bahwa seorang Xiantian sepertiku tidak bisa menghancurkanmu hari ini. Bab 139, Pembunuhan Acme.
Mei Sen langsung menerjang Huang Xiaolong dengan 10 jari di telapak tangannya menyebar, menembak tanaman merambat hitam secara massal, menutupi langit seperti badai dan menyelimuti Huang Xiaolong. Namun, menyaksikan hamparan tanaman merambat hitam yang sangat cepat mendekatinya, Huang Xiaolong tidak memberikan indikasi untuk menghindar. Dia tetap diam di tempat yang sama dan apalagi yang membingungkan Mei Sen adalah bahwa Huang Xiaolong benar-benar melipat tangannya seolah-olah dia mengagumi serangannya. Dihina, niat membunuh di mata Mei Sen melonjak lebih tinggi, dan fluktuasi energi yang berasal dari cahaya hitam di sekitar tubuhnya meningkat. Pang kecil, aku tidak percaya trik tersembunyi apapun yang kamu gunakan bisa lolos dari seranganku. Tepat saat tanaman merambat hitam akan mencapai dada Huang Xiaolong, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas ketika menghujani sinar tombak. Murka surga. Banyak sinar menyilaukan dari tombak mengusir tanaman merambat hitam Mei Sen, pulih dari kekuatan yang lebih kuat. Tubuh Mei Sen tidak bisa menangani serangan itu, terhuyung-huyung ke belakang ketika matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan menatap orang yang baru saja menangkis serangannya. Marsal Haotian. Mei Sen menatap kaget. Orang yang menangkis serangannya tidak lain adalah satu-satunya marsal kerajaan Luotong, Haotian. Bukankah kamu seharusnya berada di Luotong Royal City? Mei Sen bertanya pada detik berikutnya. Dia telah menyelidiki dengan sangat jelas sebelum bergerak, dan kali ini, hanya Fei Hou yang menemani Huang Xiaolong. Selain itu, berita yang datang dari sisi kota kerajaan Luotong juga mengkonfirmasi bahwa Marsekal Haotian berada di Istana Marsekal. Marsal Haotian bergerak di samping Huang Xiaolong dan menyapanya dengan, "Tuan muda," sebelum berbalik ke arah Mei Sen dengan mencibir dingin, "Siapa yang memberitahumu aku di kota kerajaan Luotong?" Penghinaan terlihat jelas di mata Marsal Haotian. Wajah Mei Sen terdistorsi mendengar pernyataan itu. Marsal Haotian sebenarnya menemani Huang Xiaolong di perjalanan ini juga, tersembunyi di kegelapan. Dan mereka tidak mengetahui hal itu. Pada saat ini, Mei Sen akhirnya menyadari kartu truf Huang Xiaolong tidak pernah menjadi Fei Hou di tempat pertama, tetapi itu adalah Marsal Haotian. Tidak jauh dari sana, Ning Wang juga memperhatikan kemunculan Marsal Haotian yang tiba-tiba, ekspresinya juga berubah sangat buruk. Seluruh situasi ini semua dihitung oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Yang lebih membuatnya tertekan lagi adalah bahwa kekuatan Fei Hou tampaknya telah meningkat sejak saat di Danau Pencerahan. Sebagai Orde kedua Xiantian, ia sebenarnya tidak bisa dengan cepat membunuh Orde pertama Xiantian, ini adalah penghinaan besar. Ning Wang meninju keluar untuk mendorong Fei Hou kembali saat dia sendiri mundur ke tempat dalam sekejap, berteriak, "Lepaskan panah." Bidik semuanya di Huang Xiaolong, aku ingin dia mati. Ketika dia selesai mengatakan itu, cahaya terang menyelimuti seluruh tubuhnya seperti badai yang bergejolak, dan dia terbang dalam upaya untuk melarikan diri. Jika panah beracun ini bisa merenggut nyawa Huang Xiaolong, maka itu bagus sekali. Jika tidak, tidak akan ada banyak peluang masa depan. Dengan kedatangan Marsal Haotian, ingin membunuh Huang Xiaolong dengan jaminan 100% sudah mustahil. Menonton Ning Wang meninggalkannya untuk melarikan diri terlebih dahulu, Mei Sen marah dan marah pada saat yang sama. Dengan tubuhnya yang berkedip-kedip seperti pelangi hijau, Mei Sen juga membuat langkah untuk lari untuk hidupnya sementara semua murid Clear Cloud Pavilion menghujani panah racun ke bawah, semuanya menargetkan Huang Xiaolong. Marsal Haotian dan Fei Hou terkejut dan dengan cepat kembali ke sisi Huang Xiaolong, menampik semua panah yang masuk. Tidak perlu khawatir tentang aku, mengejar dan membunuh Ning Wang dan Mei Sen, keduanya sama sekali tidak bisa melarikan diri. Kata Huang Xiaolong, melambaikan Blades of Asuranya. Dua topan bergolak berputar, menghisap semua panah beracun. Melihat ini, baik Marsal Haotian dan Fei Hou mengakui perintahnya dengan hormat. Dengan kilat, keduanya berpisah untuk mengejar mangsa mereka. Marsal Haotian mengejar Ning Wang. Fei Hou pergi setelah Mei Sen. Marsal Haotian dengan rajin mempraktikkan taktik lima yang diajarkan Huang Xiaolong beberapa tahun terakhir ini, dan dengan demikian pertumbuhan kekuatannya tidak lebih lambat dari Fei Hou, dan dia telah mencapai puncak Orde kedua Xiantian. Selanjutnya, seperti Fei Hou, Marsal Haotian menelan naga api naga dan buah saiket yang disediakan oleh Huang Xiaolong untuk budidayanya sehingga ia sebanding dengan Orde ketiga Xiantian. Tidak lama kemudian, Marsal Haotian berhasil menyusul Ning Wang. Di sisi lain, dan hampir pada saat yang sama, Fei Hou memblokir jalan Mei Sen. Setelah Marsal Haotian dan Fei Hou pergi, siluet Huang Xiaolong melintas ketika dia melompat ke udara, dan dengan ayunan bilahnya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi badai petir yang marah. Badai neraka dan air mata Asura menyerang secara konsisten, menyerang murid-murid Clear Cloud Pavilion. Suara tangisan dari badai neraka dan air mata Asura selaras. Baru-baru ini, ketika ia berlatih keterampilan pedang Asura, Huang Xiaolong mencoba menggabungkan Tempest of Hell dengan Thirst of Asura dengan menggunakan kedua gerakan pada saat yang sama, namun tidak berharap itu akan berhasil. Meskipun kombinasi itu belum sempurna, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan setiap gerakan secara individual. Dapat dilihat bahwa di bawah dua topan berputar, ada aliran jeritan tragis yang tak berujung bergema dari para murid Clear Cloud Pavilion. Para murid yang berhasil menghindari tersedot ke dalam topan ditusuk oleh air mata Asura, dan berbagai ukuran lubang berdarah menutupi tubuh para murid ini. Segera, jumlah asli lebih dari 200 murid dari Clear Cloud Pavilion berkurang setengahnya. Sebagian besar murid Clear Cloud Pavilion ini adalah prajurit ke-7 dan ke-8. Mereka bukan lawan Huang Xiaolong, tetapi itu juga membuktikan betapa kuat Pavilion Awan Clear. Pavilion Awan jelas di Big Down County hanyalah sebuah cabang. Kemudian lagi, Clear Cloud Pavilion telah menggunakan lebih dari 100 tahun untuk berkembang. Kekuatannya dan para ahli di bawah komandonya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga normal.
Beberapa murid yang beruntung yang berhasil menghindari badai neraka dan air mata Asura menyaksikan dengan ngeri ketika saudara-saudara lelaki mereka jatuh ke tanah, memenuhi lorong. Semua murid yang beruntung itu berbalik untuk melarikan diri. Menyaksikan murid Clear Cloud Pavilion melarikan diri, siluet Huang Xiaolong melintas dan mengayunkan pedang di tangannya. Dia memblokir dua puncak yang tersisa akhir murid Ordo ke-10. Yang lain bisa pergi, tetapi keduanya sama sekali tidak bisa. Keduanya sudah memiliki setengah kaki ke ranah Xiantian dan akan segera menerobos ranah Xiantian, dan membunuh dua orang ini pada saat itu akan jauh lebih merepotkan daripada sekarang. Menatap Huang Xiaolong menghalangi jalan mereka, rasa takut merayap di wajah mereka. Meskipun begitu, mereka memilih untuk tidak bertarung dan bukannya berpisah, memilih arah yang berlawanan untuk dijalankan. Melihat reaksi mereka, Huang Xiaolong sekali lagi melompat, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara sementara Blades of Asura berayun berulang kali. Garis-garis petir membelah udara dengan deru naga banjir petir bergema. Dalam sekejap mata, kedua murid Ordo ke-10 puncak tertabrak petir, mengirim mereka terbang. Huang Xiaolong kembali ke tanah, dan bila di tangannya menebas, membentuk siklon kembar berputar ke arah kedua murid. Dibungkus oleh topan, keduanya ditebas oleh banyak sinar pedang, dan jeritan sengsara bergema di udara. Ketika Tempest of Hell menghilang, dua mayat berlumuran darah jatuh ke tanah. Setelah menyelesaikan masalah dengan dua puncak Orde ke-10 puncak prajurit, Huang Xiaolong melirik sekilas ke berbagai arah yang berbeda. Para murid Pavilion Awan berlari masuk. Dengan sekejap, Blades of Asura di tangan Huang Xiaolong seperti sabit penuai suram, mencuri nyawa murid Clear Cloud Pavilion ini. Satu demi satu, murid-murid Clear Cloud Pavilion ini jatuh ke jalan. Darah Crimson mewarnai beberapa jalan. Untungnya, ini adalah area kota yang lebih terpencil, jika tidak, rakyat jelata di sekitarnya akan dibangunkan oleh jeritan dan tangisan menyedihkan orang-orang yang berasal dari badai neraka dan air mata Asura. Ini adalah neraka di bumi. Pada akhirnya, dari 200 yang asli plus murid Clear Cloud Pavilion, hanya sedikit lebih dari 20 dari mereka yang berhasil lolos minus 1/10 dari mereka. Adapun sisanya, mereka meletakkan genangan darah, semua dibunuh oleh Huang Xiaolong. Menonton mayat-mayat menumpuk di sekitarnya, Huang Xiaolong akhirnya berhenti, dia memperhatikan bahwa napasnya agak tidak rata. Setelah berubah menjadi tubuh Asura, memegang pedang Asura, dan menggunakan Asura Sword Skill untuk bertarung dan membunuh, aura pembantaian yang mengerikan di dalam dirinya menjadi lebih kuat. Keinginan untuk membunuh juga tumbuh lebih hingar-bingar. Ketika membunuh, dia punya perasaan bahwa dia benar-benar seorang Asura menjelmakan. Bab 140, hilangkan dari Root. Angin malam berhembus, membawa aroma darah yang kental bersamanya. Di dalam tubuh para murid Pavilion Awan jelas ini, teriakan Asura dari neraka terus bergema. Huang Xiaolong berdiri di tengah-tengah mayat-mayat ini dan cahaya biru lembut berkilauan di sekelilingnya dari kepala hingga kaki. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lampu biru berkilauan ini menghilang dan Huang Xiaolong menghembuskan beberapa ki keruh melalui mulutnya. Lebih dari 1/8 pertempuran ki yang telah dia habiskan pulih setelah memulai kemampuan roh bela diri natal, pemulihan instan. Mata Huang Xiaolong menyapu tubuh para murid Pavilion Awan jelas ini. Dia kemudian berjalan menuju 4 puncak prajurit Ordo ke-10. Dari tubuh mereka, Huang Xiaolong menemukan 2 teknik kultivasi dan 3 manual keterampilan pertempuran. Kedua teknik budidaya adalah teknik budidaya peringkat bumi tingkat rendah sedangkan dalam 3 keterampilan pertempuran, 2 berada di peringkat bumi kelas rendah sedangkan yang terakhir adalah keterampilan pertempuran peringkat misterius bermutu tinggi. Teknik kultivasi ini tidak berguna baginya, tetapi orang tua dan adik-adiknya bisa menggunakannya. Huang Xiaolong melemparkan semuanya ke dalam cincin Asura. Dari mayat-mayat ini, Huang Xiaolong memiliki cukup banyak koin emas dan spirit dance. Koin emas adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan Huang Xiaolong, namun dance roh yang dia temukan juga tidak baik karena kebanyakan dari mereka adalah dance kelas 2 dan kelas 3. Bahkan dan roh kelas 3 yang tinggi tidak dapat ditemukan dari hasil rampasan. Pada titik ini, Marshal Hao Tian dan Fei Hou kembali. Fei Hou terluka, namun dia membawa mayat Mei Shen bersamanya. Sebaliknya, Marshal Hao Tian yang kembali dengan tangan kosong, jelas, Ning Wang berhasil melarikan diri. Ketika mereka berdua kembali, adegan penuh darah yang penuh dengan mayat murid Clear Cloud Pavilion mengejutkan mereka. Semua murid Clear Cloud Pavilion ini dibunuh oleh Sovereign sendirian. Sovereign, keduanya datang sebelum Huang Xiaolong dan menyambutnya. Bagaimana? Tanya Huang Xiaolong. Marshal Hao Tian mengambil langkah maju, mengatakan, bawahan ini mengejar Ning Wang, dan meskipun aku berhasil melukainya, dia berhasil melarikan diri. Namun, dia mengambil Dark Nether Palem milikku. Tanpa waktu setengah tahun, ia tidak akan dapat sepenuhnya pulih. Petik 2. Kemudian, Fei Hou juga melangkah maju, bawahan ini mengejar Mei Shen, dan akhirnya bisa membunuhnya. Mengatakan ini, Fei Hou mengeluarkan sebuah cincin. Sovereign, bawahan ini menemukan cincin spasial ini ketika mencari tubuhnya setelah bawahan ini membunuhnya. Cincin spasial. Huang Xiaolong mengambil cincin itu, merasa agak heran karena dia tidak menyangka Mei Shen akan memiliki cincin spasial. Kita harus tahu betapa berharganya setiap cincin spasial, karena bahkan Marsekal Hao Tian tidak memilikinya. Huang Xiaolong menggunakan beberapa pertempuran ki untuk membuka cincin spasial, dan sangat menyenangkan, ada cukup banyak dance roh di dalam. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 3 dan kelas 4. Tidak hanya itu, ada beberapa batang ramuan berharga, beberapa manual teknik budidaya, dan catatan pertempuran ki. Fei Hou berbicara lagi pada titik ini, Sovereign, bagaimana kita berurusan dengan tubuh Mei Shen dan para murid Clear Cloud Pavilion ini? Biarkan saja mereka di sini, tidak perlu melakukan apa-apa, Huang Xiaolong memandang cakrawala. Pada saat ini bulan telah memudar tetapi angin tetap kuat. Ayo pergi. 3 siluet menyala, menghilang dari tempat saat mereka pergi.
Tidak lama setelah Huang Xiaolong dan keduanya pergi, para penjaga kota yang berpatroli di Big Down County tiba. Ketika para penjaga kota ini tiba di tempat kejadian dan melihat tumpukan mayat murid Clear Cloud Pavilion, pemandangan berdarah dan berdarah di depan mereka tampaknya telah muncul dari neraka itu sendiri. Wajah mereka langsung kehabisan warna dan menunjukkan ekspresi ngeri. Beberapa tidak dapat mengendalikan diri ketika mereka muntah di sisi jalan, makan malam tadi malam dan tonik apapun yang mereka konsumsi semuanya kembali keluar. Tiba-tiba, dari beberapa tubuh pengikut Clear Cloud Pavilion ini, terdengar suara yang mirip dengan tangisan menakutkan Asura. Suara-suara itu menakutkan penjaga kota ini sehingga mereka hampir celaka di celananya. Beberapa waktu kemudian, para penjaga kota ini akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendekati tempat kejadian dan melihat lebih dekat. Yang itu, Presiden Meisen dari Clear Cloud Pavilion. Tiba-tiba, salah satu suara penjaga kota terdengar tiba-tiba, berseru ketakutan ketika dia menunjuk ke arah mayat tertentu yang agak jauh. Semua penjaga yang terkejut berjalan, mengelilingi tubuh Meisen untuk tampilan yang lebih baik. Ini benar-benar mayat Meisen. Setelah melihat dengan jelas ke wajah, pemimpin penjaga kota, Kapten Wu berseru. Tubuhnya tidak bisa menahan diri dari menggigilnya tulang punggungnya. Meisen adalah ahli bidang Xiantian masih, dia terbunuh. Selain itu, cara Meisen meninggal benar-benar menyedihkan. Selain wajahnya yang terlihat sedikit lebih baik, tidak ada bagian lengkapnya. Beberapa saat kemudian, alasan Kapten Wu kembali dan dia mengeluarkan perintah dengan suara bergetar, cepat-cepat lapor ke kastelan. Kali ini, itu benar-benar berantakan. Meisen dan begitu banyak murid Clear Cloud Pavilion Big Down County dibantai. Itu di Big Down County City sendiri. Selain Meisen, ada lebih dari 200 murid Clear Cloud Pavilion. Lebih dari 200. Itu berarti hampir semua murid cabang Clear Cloud Pavilion Big Down meninggal di sini. Sudah lama sekali sejak pembunuhan atau perkelahian terjadi di dalam batas kota Big Down. Kapten Wu, apakah kamu pikir mungkin 9 tripod commerce yang melakukan ini? Salah satu penjaga kota tidak bisa membantu mengajukan pertanyaan ini dengan keras. Perdagangan 9 tripod. Semua pasukan di Big Down County tahu tentang konflik antara 9 tripod commerce dan Clear Cloud Pavilion. Secara cerdik, Kapten Wu tidak membantah atau mengkonfirmasi. Pada saat ini, di gedung Clear Cloud Pavilion, Mei Peng yang sedang duduk, menunggu di aula utama. Kepalanya terus berputar ke arah pintu masuk. Tuan muda, jangan khawatir, kali ini Presiden bekerja sama dengan Patriark Ning Wang dan ada begitu banyak murid Clear Cloud Pavilion keluar berbondong-bondong. Bahwa Huang Xiaolong dan Fei Hou tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Salah satu murid Clear Cloud Pavilion memperhatikan ini dan juga berbicara untuk meyakinkannya. Benar, Tuan muda, setelah membunuh Huang Xiaolong, markas besar pasti akan memberi hadiah besar kepada Presiden atas jasa ini. Pada saat itu, Presiden bahkan mungkin dipromosikan menjadi wakil pavilion. Murid lain tersenyum datar ketika dia bergabung. Mei Pengliang mengangguk. Namun, tepat pada saat ini, 20 atau lebih murid Clear Cloud Pavilion berlari ke aula utama dengan panik, darah menodai jubah mereka. Ini adalah orang-orang beruntung yang berhasil melarikan diri dari mengerikan Huang Xiaolong. Melihat murid-murid ini kembali, Mei Pengliang melompat keluar dari tempat duduknya, mendesak mereka, di mana ayah? Tuan muda, kami ditipu oleh Huang Xiaolong. Tidak ada yang tahu Marsal Haotian menemaninya ke Big Down County. Kami cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi murid-murid lain semuanya jatuh. Salah satu dari mereka yang selamat dipaksa keluar dengan suara getas. Apa, semua murid Clear Cloud Pavilion sudah mati? Mei Pengliang dan murid lainnya yang menunggu di aula utama berubah pucat. Lalu, ayahku, Mei Pengliang mengulangi pertanyaannya lagi. Tidak tahu, ketika kita melarikan diri, Presiden dan Patriark Ning Wang sudah pergi sebelum kita. Seorang murid yang berbeda menjawab. Dalam situasi ini, bahkan tetap berada di dalam Clear Cloud Pavilion tidak aman. Hati Mei Pengliang bernafas lega mendengar hal ini, tetapi pada saat ini, seorang murid berlari ke aula utama, berteriak, Tuan muda, Presiden terbunuh. Apa? Pikiran Mei Pengliang berdengung seolah-olah petir menyambar otaknya. Para murid Clear Cloud Pavilion lainnya memiliki kesedihan yang tergantung di wajah mereka, berubah warna abu-abu. Tuan muda, kita sebaiknya melarikan diri dari sini, agar Huang Xiaolong mungkin datang ke sini selanjutnya. Seorang murid Clear Cloud Pavilion mendesak dengan panik. Sekarang, bahkan tempat ini pun tidak aman. Perasaan Mei Pengliang tersentak kembali ke masa kini. Kemudian, bersama dengan sisa murid Clear Cloud Pavilion, dia berlari keluar dari gedung tanpa repot-repot mengambil apapun, meninggalkan Big Down County City pada jam terdalam sebelum fajar. Ketika Huang Xiaolong kembali ke Nine Tripod Commerce, Li Bin, yang diperintahkan untuk mengawasi Mei Pengliang, muncul dan melaporkan ke Huang Xiaolong, mengatakan Mei Pengliang dan sekelompok murid bergegas meninggalkan kota. Lari, Huang Xiaolong mencibir dan kemudian berbalik untuk memberi isyarat Fei Hou dengan matanya. Fei Hou mengangguk, ya, Tuan muda, bawahan akan pergi sekarang. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia berbalik dan pergi. Tentu saja Huang Xiaolong tidak akan membiarkan Mei Pengliang melarikan diri. Masalah harus dihilangkan dari root. There are no more articles to read.